Orang tua Bau, katanya kalau meneruskan kedainya, aku bisa mengubah sepeda menjadi mobil mewah, dan punya villa di pinggir laut. Ternyata semuanya bohong. Ci. Aduh, langit yang kejam, apa tidak bisa kasihan sedikit padaku, dan memberiku beberapa pelanggan? Astaga. Aku tadi cuma bercanda. Dewa, tolong, jangan marah ya. Waduh. Ada pelanggan datang. Cantik, kamu tidak apa-apa? Ya ampun, kamu. Wah. Putih sekali. Apa yang kamu lihat? Lepaskan aku. Jangan emosi dulu, lihatlah. Kamu sampai kurang gula karena kelaparan. Ayo, silakan duduk dulu. Silakan lihat mau pesan apa. Mari. Bagaimana mungkin? Aku, seorang ahli tingkat kaisar, ternyata tidak bisa melepaskan diri dari manusia biasa. Susah payah ada pelanggan datang. Aku tidak akan membiarkanmu lari begitu saja. Nasi goreng telur Phoenix ilahi? Nasi goreng telur, kan? Tidak masalah. Tunggu sebentar. Di menu ini ternyata terukir sebuah mantra kuno tingkat tinggi. Mungkinkah dia ini adalah seorang petapa sakti? Ini dia pesananmu. Hehehe, ayo dicicipi. Ini nasi goreng? Penampilannya memang agak jelek, tapi ini resep warisan leluhurku, rasanya pasti sangat mantap. Apa ini benar-benar bisa dimakan? Tapi jika aku tidak memakannya, apakah aku akan membuat ahli ini tidak senang? Ternyata ini benar-benar kekuatan dari burung Phoenix api Lihuo. Aku tertahan di tingkat kaisar selama 100 tahun. Hari ini aku langsung naik ke tingkat dewa. Terima kasih Tuan, karena telah membantuku menjadi dewa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Aku tidak punya uang untuk kuberikan padamu. Seorang pakar hebat menggunakan telur Phoenix sebagai bahan, kekuatannya benar-benar luar biasa tak terukur. Jika kumanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik. Cepatlah bangun, bangunlah. Kebaikan Tuan, tidak akan sanggup kubalas. Aku memiliki seorang cucu perempuan, dia belum menikah. Bagaimana jika dia menikah dengan Tuan? Cucu perempuan? Kamu masih semuda ini, dari mana datangnya cucu perempuan? Kamu tidak mungkin berniat makan tanpa membayar, kan? Saya tidak berani. Sudahlah. Karena kamu adalah pelanggan pertamaku, aku akan memberimu diskon. Bayar saja. Anu, sejumlah ini saja. $5 seharusnya tidak terlalu mahal, kan? Dia hanya menagih 50 miliar dolar. Makanan yang bisa membantu orang menembus alam dewa, bahkan ribuan triliun pun akan dikejar oleh banyak orang. Tapi bagaimana kalau aku tidak membawa uang? Jika pakar ini mengira aku makan tanpa membayar, apakah dia akan menghabisiku? Aku tidak membawa uang tunai hari ini. Bolehkah aku menggunakan barang ini sebagai jaminan? Ini apa? Ini adalah ordo tertinggi Daxia. Pemegang ini bisa mengendalikan militer di seluruh dunia dan memimpin para bangsawan dari segala penjuru. Pada saat itu, wilayah Kyushu akan menjadi tempat bebas bagi Anda. Segala benda di Kyushu, silahkan Anda ambil sesuka hati. Habislah sudah. Akhirnya ada orang yang datang, tapi sepertinya pikirannya terganggu. Sepertinya hari ini aku tidak akan dapat uang lagi. Baiklah, anggap saja aku sedang melakukan perbuatan baik. Terima kasih, Tuan. Sudah mulai larut. Kulihat kamu ini, pikirannya kurang sehat. Ini cukup berbahaya. Biar ku antar pulang. Motor roda 3 punyaku ini dikendarai dengan sangat mahir loh. Loh, di mana orangnya? Hari ini, Daxia, negara ini akan runtuh. Hahaha. Binatang sialan, jangan sombong dulu. Pecundang. Kamu sudah menembus alam dewa? Bagaimana mungkin? Hanya seekor kunang-kunang saja, beraninya ingin bersaing dengan cahaya matahari dan bulan? Mulai hari ini, siapapun yang berani menyerang Daxiaku akan dihukum meski jauh sekalipun. Selamat kepada leluhur Cheng, karena telah menembus alam dewa, berada di puncak tertinggi dan tak tertandingi di dunia. Tidak. Satu-satunya di dunia ini yang pantas disebut tak terkalahkan. Hanyalah dia. Dialah sang penguasa tertinggi yang sesungguhnya. Keberhasilanku menembus alam dewa juga merupakan anugerah darinya. Di negara Daxia milikku, ternyata ada pakar tak tertandingi seperti itu. Siapakah dia? Pakar itu menyembunyikan kekuatannya di dunia. Dia tidak suka diganggu. Jika sudah waktunya, kalian akan mengetahui identitasnya.
Sampaikan perintahku, 3 hari lagi adakan perjamuan kenaikan tingkat dewa, di saat itu aku akan merekrut 3 murid, untuk menjadi murid pribadiku. Setelah alam dewa stabil, ikut aku membuat perhitungan dengan Dong Ying, dan menghancurkan Wonu. Begini saja, biar Nona ini tunjukkan kemampuan yang membuat kalian kagum. Xian Er, Nenek. Komunikasi suara jarak jauh, proyeksi bayangan dari cahaya. Nenek, kamu sudah menembus alam dewa. benar. Hari ini aku tidak sengaja bertemu seorang pakar tersembunyi, dan berkat anugerahnya aku bisa menerobos. Awalnya aku ingin mengatur pertunangan antara kamu dengan pakar hebat itu, sayangnya ditolak. Siapa yang begitu berani, sampai berani menolak Nona ini? Jangan tidak sopan. Aku akan memberimu foto pakar itu, jika suatu saat nanti kalian berjodoh untuk bertemu, pastikan layani dia dengan hormat, dan penuhi segala permintaannya. Karena hanya dialah yang bisa menyelesaikan masalah tubuh hawa dingin ekstrem. Berani menolakku. Menarik juga. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur $5 per porsi. Katanya ini bisa jadi tren, tapi ini ternyata tidak berhasil juga. Istriku, mengapa kalian kesini? Tanda tangani ini. Apa maksudnya? Masih belum paham juga. Pernikahanmu dengan Yanran berakhir sampai di sini. Mengapa sah? Mengapa? Naga tidak tinggal bersama ular. Ayam hutan tidak akan pernah bisa setingkat dengan burung Phoenix. Sampah penjual nasi goreng rendahan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Yanran. Apa salahnya dengan menjual nasi goreng? Dulu saat keluarga mertua jatuh miskin dan hampir mati kelaparan, kakekkulah yang memberikan semangkuk nasi goreng telur dan menyelamatkan nyawa mereka. Sudahlah. Linvan, kamu dan aku sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Tanda tangani saja, dan pergilah dari hidupku. Aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Kompensasi? Di matamu, hubungan kita selama 3 tahun ini bisa diukur dengan uang? Yanran adalah seorang presiden direktur cantik dari Star City. Sekarang dia bahkan mendapatkan undangan berguru dari keluarga bela diri kuno papan atas, dari leluhur keluarga Cheng. Di perjamuan besok, Yanran pasti akan menjadi murid sang leluhur, menjadi gadis paling terhormat yang dikagumi semua orang. Bersedia memberimu kompensasi saja? Sudah cukup untuk menjaga harga dirimu. Jangan tidak tahu diri. Keluarga bela diri kuno? Macam apa itu? Dasar bodoh. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Keluarga bela diri kuno itu. Sudahlah. Untuk apa menjelaskan sebanyak ini pada sampah sepertinya? Pedagang jalanan rendahan yang bau, bahkan orang kaya atau pejabat biasa saja tidak pernah kamu temui. Mana mungkin kamu tahu betapa kuatnya keluarga bela diri kuno? Lalu kamu siapa? Beliau ini adalah tuan muda ketiga keluarga Tang. Kekuasaan keluarga Tang sangat besar. Bela dirinya nomor 1 di Gretsia, dan tuan muda ketiga sendiri adalah sosok terbaik di generasinya, calon pewaris yang ditunjuk oleh keluarga. Dibandingkan dengannya, kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Sudahlah, Yanran. Segera suruh orang ini menandatangani surat cerai itu. Aku sudah memesan ruangan khusus di hotel terbaik di Star City untuk memperkenalkanmu kepada beberapa senior dari keluarga bela diri kuno. Gao Yanran, apa kamu menceraikanku karena dia? Jika iya, lalu kenapa? Yanran dan tuan muda ketiga adalah pasangan yang serasi, benar-benar jodoh yang sempurna. Diam kamu. Apakah kamu juga berpikir seperti itu? Apa itu penting? Tuan muda ketiga membantuku untuk bertemu leluhur Cheng, sedangkan kamu? Sudahlah, lupakan saja. Di dalam kartu ini ada $5 juta, anggap saja sebagai kompensasi karena telah memakan nasi gorengmu selama 3 tahun. Baiklah. Aku mengerti. Akan kutandatangani surat cerainya. Tapi, soal uangmu itu, aku tidak membutuhkannya. Bukankah kamu memang ingin bercerai? Wanita matre sepertimu tidak layak masuk dalam silsilah keluarga-keluarga Lin. Setelah bercerai darimu, aku bisa mendapatkan yang jauh lebih baik. Dengan penampilan miskinmu itu, masih berharap dapat yang lebih baik. Sadar diri dan berkacalah dulu. Sudahlah. Karena suratnya sudah ditandatangani, mari kita pergi. Yanran, tunggu sebentar. Aku punya sebuah hadiah untukmu. Sekalian menggunakan kesempatan ini agar sampah masyarakat kelas bawah tertentu menyadari perbedaannya. Yanran, lihat ini. Ini adalah jamur merah darah yang legendaris. Benar, ini memang jamur merah darah.
Jika dikonsumsi dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kultivasi. 1 butir saja, nilainya 10 juta dolar. Apa? Nilainya 10 juta dolar? Ya, Kamu pasti sangat bodoh, kan? apa katamu? Duh. Gao Yanran, pria kaya yang kamu dekati ini, otaknya bermasalah. Saran saya sebaiknya kamu menjauh darinya. Anak muda, kamu benar-benar menantang maut. Wah, benar-benar hanya otot saja yang besar, tapi otaknya kosong. Aku tahu kamu panik, tapi jangan terburu-buru dulu. Dengar baik-baik, jamur liar yang ada di tangannya itu, di kandang babi rumahku ada banyak sekali. Anjing saja bahkan tidak mau memakannya. Kamu ini pasti sedang ditipu mentah-mentah. Beraninya kamu menghinaku. Kamu menuduhku. Aku tidak merasa begitu. Kamu sendiri yang merasa tersinggung. Tuan muda ketiga sudah tersulut emosinya. Bocah ini akan tamat. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Sekarang ini masyarakat yang taat hukum. Kalau kamu mendekat lagi, aku lapor polisi. Terimalah balasanku. Kamu sungguh melakukannya? Ah, apa yang terjadi? Astaga, transformasi surgawi. Menurut legenda, hanya setelah melampaui alam dewa, baru bisa menjadi peri sejati, berkomunikasi dengan hukum alam, dan membentuk manifestasi hukum alam. Mungkinkah dia adalah seorang abadi? Siapkan mobil. Kenapa tiba-tiba aku berlutut? Kamu ini terlalu sopan sekali. Begini, Tang kecil, jika ingin berlutut katakan lebih awal, tidak perlu melakukan upacara sehebat ini. Sudahlah, aku memaafkanmu. Singkirkan tangan kotormu. Sampah seperti kamu. Apa yang kamu banggakan? Tuan muda ketiga pasti terluka saat bertempur dengan budak wajing dari timur. Itulah sebabnya dia kehilangan kendali. Benar sekali. Barusan aku hanya tidak sengaja membuat luka lamaku kambuh. Lin Fan, apakah kamu harus membuat masalah ini menjadi tak terkendali? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Tang. Untuk apa minta maaf lagi? Aku sudah memaafkannya kok. Akan kuhabisi kamu. Mau lagi? Aneh sekali, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda Tang. Kamu ini. Tidak salah lagi keturunan keluarga besar, memang sangat beretika. Permintaan maaf ini, sampai harus bersujud berkali-kali. Ah, begini saja. Sekarang masih ada sisa 1 sujud lagi? Kebetulan aku berdiri di sini, kamu langsung berlutut saja. Jangan menakut-nakuti orang lagi ya. Cukup Lin Fan, jangan membuat keributan yang tidak perlu lagi. Segera minta maaf kepada Tuan Muda Tang, supaya nyawamu masih bisa tertolong. Benar-benar berpandangan sempit, tidak mengenali sosok naga yang hebat. Nona Gao harus ingat baik-baik kata-kata yang diucapkan hari ini. Kelak di kemudian hari, jangan sampai menyesal. Apa maksudmu? Sesuai arti perkataanku. Karena Nona Gao sudah memilih untuk bercerai, maka posisi sebagai istri Tuan Lin menjadi milikku. Siapa Anda? Tunangan dari Tuan Lin. Tunangan? Sejak kapan aku punya tunangan? Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau dia masih punya tunangan? Karena Anda tidak pantas. Saya bersedia memberikan sebuah villa mewah di Gunung Jinding, emas senilai 10 juta, 10 mobil Rolls-Royce Phantom, sebagai mahar saya. Saya berharap Tuan Lin bersedia menjadi suami saya. Hei, apakah kamu salah orang? Jangan-jangan ini modus penipuan baru? Hei Anu, sebaiknya kamu bawa semuanya kembali. Dia menolaknya? Mungkinkah? Ini salah. Tidak ada alasan bagiku untuk kalah darinya dalam hal ini. Sok hebat. Dasar penjual nasi goreng rendah. Teruskan saja kepura-puraanmu. Bukan begitu. Apa kamu sakit jiwa? Memangnya aku pura-pura apa? Dasar orang desa rendah, benar-benar bodoh dan tak tahu diri. Villa mewah di Gunung Jinding itu adalah kediaman pribadi milik leluhur Cheng. Apa, menurutmu, seorang petarung tingkat dewa akan memberikannya padamu? Memang benar? Masalah ini memang tidak masuk akal. Tapi menurut kalian, mungkinkah? Seandainya saja. Semua ini memang nyata? Cukup Lin Fan, apa kamu harus terus bersikap sombong di luar kemampuanmu?
Kamu tidak berguna, gila kehormatan. Kamu sangat membuatku kecewa. Diam. Laki-laki pilihanku, Cheng Shuxian, tidak boleh sembarangan dikritik olehmu. Kamu berani memukulku? Karena sudah menghina priaku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Yanran akan segera menjadi murid dari leluhur keluarga Cheng. Kamu benar-benar ingin tamat ya? Yang akan tamat itu kalian. Bahkan jika leluhur keluarga Cheng datang sendiri, dia akan tetap bersikap penuh hormat kepada Tuan Lin. Kurang ajar. Memangnya siapa kamu? Sampai berani sembarangan membicarakan leluhur Cheng. Banyak bicara. Tampar dia. Seorang ahli bela diri hebat. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Mungkin dia berasal dari keluarga bela diri kuno. Tuan muda ketiga, bagaimana kalau kita pergi dulu? Karena mereka adalah keluarga bela diri kuno, besok mereka pasti akan pergi ke perjamuan kenaikan leluhur keluarga Cheng. Kalian tunggu saja pembalasanku. Saat itu tiba, aku pasti akan membuat kalian sangat menderita. Ayo pergi. Hei, kerja sama kita tadi benar-benar sangat lancar, dan tanpa celah sedikit pun, haha. Aku justru merasa itu adalah istri yang memimpin dan suami yang mengikuti. Biar kuralat, istilah itu seharusnya adalah suami memimpin dan istri mengikuti. Kalau begitu, kamu setuju dengan pernikahan kita? Kamu salah orang. Meskipun namaku juga Lin Fan, tapi aku hanyalah penjual nasi goreng. Aku tidak peduli. Lagi pula, mereka semua sudah tahu. Jika berita ini tersebar, nama baikku bisa hancur semua. Hei. Bagaimana kalau kamu ajukan satu permintaan? Meski harus menghadapi bahaya yang besar pun, aku, Lin, pasti akan melakukannya demi kamu. Nikahi aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari di mana letak gunung berapinya. Bagus ya kamu. Kamu lebih memilih melompat ke gunung berapi daripada harus menikahiku? Nona, meskipun aku, tampan dan gagah, penuh pesona, dan dijuluki sebagai naga terbang kecil berwajah tampan, tapi bukankah aku baru saja bercerai? Pas sekali kalau begitu. Tujuan aku datang hari ini adalah untuk menangkap si naga terbang kecil ini. Hentikan dulu. Meskipun kamu sangat cantik, dan tubuhmu sangat indah, tapi tetap saja, cinta yang dipaksakan itu tidak akan terasa manis. Manis atau tidaknya, baru bisa ketahuan setelah kita mencicipinya sendiri, kan? Aduh, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Kenapa kamu sangat mempersulitku? Kalau tidak mau menikah, ya sudah. Lagi pula, semua ini memang kesalahanku sendiri. Baiklah, baiklah. Selain masalah pernikahan, kita bisa membicarakan apapun. Besok adalah perjamuan kenaikan Dewa Nenek. Jika aku bisa membawa Lin Fan ke sana, Nenek pasti akan sangat senang. Kalau begitu, bisakah kamu menemaniku ke perjamuan kenaikan Dewa Nenek? Perjamuan kenaikan dewa? Iya, Apakah itu perayaan ulang tahun nenekmu? bisa dibilang begitu. Bukankah ini artinya mengenalkanku pada keluargamu terlalu awal? Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus menjaga kios dan jualan nasi goreng untuk cari uang. Duh, aku punya banyak uang. Jika kamu tidak mau menemaniku ke perjamuan kenaikan dewa, kalau begitu mari kita bicara soal pernikahan. Atau mau pergi melihat gunung berapi saja? Ya sudah, aku akan menemanimu pergi ke perjamuan itu. Begitu saja kan beres. Aku akan bersiap-siap sebentar. Gao Yanran, tunggu sampai kamu menyadari bahwa suami yang kamu rendahkan ini sebenarnya adalah seorang ahli tiada tanding yang bahkan lebih hebat dari leluhur kita. Pasti ekspresimu akan sangat luar biasa nanti. Apakah kalian merasakannya? Belenggu langit dan bumi telah hancur. Oh ya, ujian asmara duniawi Tuan sudah dimulai. Tuan adalah dewa reinkarnasi yang sejati. Selama ia melewati ujian asmara ini, ia akan menjadi suci yang agung. Aku sangat ingin bermanja-manja dengan Tuan, menghisap beberapa hirupan energi surgawi, maka aku bisa menerobos batas untuk menjadi pusaka roh yang suci. Dasar kamu aneh. Jika Tuan tahu kalau kamu jantan, dia pasti akan melebur dan menempa ulang dirimu. Aku ini adalah jiwa pusaka, tidak ada istilah jantan atau betina. Tidak usah banyak alasan, kamu memang aneh. Aduh, kenapa malah bertengkar lagi? Kalau bicara lagi, percaya tidak aku akan memukulmu? Lei, dasar aneh. Coba saja kalau berani. Aku tidak takut padamu. Cari masalah ya. Loh. Aneh sekali.
Bukannya sudah aku taruh di sofa? Kenapa jatuh lagi ke lantai? Untuk datang ke pesta itu, apa aku perlu menyiapkan hadiah? Untuk neneknya Nona Cheng? Apa yang sebaiknya aku siapkan ya? Yang ini saja? Lin Fan. Lin Fan, maaf ya sudah menunggu lama. Ah, ini. Nona Cheng, kamu ini. Kamu adalah tunanganku. Apa salahnya jika aku memelukmu? Sejak kapan aku jadi tunanganmu lagi? Semua itu tidak penting. Ayo sebaiknya kita masuk sekarang. Hei, 5 Dentang Suantian. Nona Yanran, ternyata benar-benar bakat yang luar biasa. Pantas saja Anda disukai oleh leluhur dan ditetapkan sebagai murid inti. Benar. Hahaha. Lonceng inskripsi Xuantian adalah pusaka suci Daxia kami. Berhasil membunyikannya sekali saja, sudah bisa disebut sebagai jenius. Nona Yanran bahkan membunyikannya 5 kali. Sudah memiliki aura seorang kaisar, masa depannya sangat cerah. Hahaha. Terakhir kali ada yang membunyikannya 5 kali, bukankah itu nona besar dari keluarga Cheng? Ya, itu benar. Katanya Nona Besar Cheng juga memiliki bakat yang sangat hebat, dan tidak ada duanya di dunia. Sayangnya dia terlahir dengan tubuh dingin ekstrem, tidak akan bertahan hidup melewati usia 25 tahun. Karena itulah, dia tidak pernah muncul di hadapan orang luar. Maka dari itu, Nona Yanran adalah jenius yang sebenarnya. Dengan bakat Nona Yanran, ditambah dengan bimbingan pribadi leluhur Cheng, kelak pasti bisa memuncaki Kyushu dan menguasai seluruh jagat raya. Apa yang kamu katakan benar sekali. Selamat kepada Nona Yanran, telah menjadi bakat nomor 1 di Daxia. Selamat. Para senior sekalian, Anda sekalian terlalu memuji. Hanya 5 bunyi saja, tidak pantas menyandang gelar nomor 1 di Daxia. Siapa kedua orang ini? Tidak tahu. Tapi karena mereka berani menentang Nona Yanran, sepertinya identitas mereka tidak sembarangan. Lin Fan, kalian rupanya. Tak menyangka kalian benar-benar berani datang ke perjamuan Dengshen, ya? Ini kan hanya sebuah pesta. Lagi pula dunia ini sangat luas. Mana ada tempat yang tidak bisa didatangi lelakiku. Benar kan sayang? sayang apa maksudmu? Jangan asal panggil. Cukup, Lin Fan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Bawa simpananmu itu dan segera pergi dari sini. Dia bukan simpananku. Tidak perlu penjelasan. Aku tidak ingin mendengar masalah sampahmu itu. Apa kalian tidak dengar? Yanran menyuruh kalian segera pergi. Pesta hari ini khusus diadakan untuk orang terkuat nomor 1 di Daxia, yakni leluhur keluarga Cheng. Yang hadir di sini kalau bukan kaum elit, pasti seorang master bela diri. Rakyat jelata sepertimu tidak punya hak untuk berdiri di sini. Oh, pantas saja aku merasa kenal. Ternyata dia adalah mantan suami sampah Nona Yanran. Ku dengar dia hanyalah seorang penjual nasi goreng. Tanpa masyarakat kelas bawah seperti ini, berani-beraninya datang mengikuti perjamuan Dengshen. Nah, pesta ini adalah tempat berkumpulnya keluarga bela diri kuno dan para elit terpandang. Orang biasa seperti kalian tidak pantas ikut serta. Segera pergi dari sini. Elit terpandang, keluarga bela diri kuno. Di mata lelakiku, kalian tidak lebih dari sekadar rongsokan. Jika dia mau melirik kalian sekali saja, itu adalah kehormatan bagi kalian. Lancang sekali. Dari mana datangnya badut pencari perhatian ini? Beraninya bicara besar di perjamuan Dengshen? Kalian cari masalah, keluarga bela diri kuno kami. Sudah memimpin Daxia selama 100 tahun. Mana boleh dihina oleh kalian? Menghina? Tidak. Kalian sudah salah paham. Maksudku adalah, di mata lelakiku, kalian semua yang duduk di sini hanyalah sampah. Hei, apa-apaan yang kau katakan itu? Aduh, semuanya, maaf ya, teman saya ini memang agak tidak sopan bicaranya. Kalau begitu, kami pamit dulu. Apa yang kukatakan itu, kan kenyataan. Dibandingkan denganmu, mereka itu hanyalah sampah. Bibi tua, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Ingin pergi? Sudah terlambat. Semua yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang hebat. Orang biasa, bahkan dengan berlutut memohon pun akan sulit menemui mereka. Kalian berdua malah berani berkata kasar dan menyinggung semua orang. Hehe. Hari ini, jika tidak memberikan penjelasan, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari pintu besar ini. Sangat sombong sekali. Aku ingin lihat sendiri kehebatan apa yang kau miliki. Jika tidak bisa membuktikannya pada orang-orang, aku khawatir karena kemarahan publik. Hari ini, kalian akan dibuat babak belur di tempat ini. Lin Fan, hari ini banyak tokoh penting yang hadir. Apakah kau harus membuat kekacauan besar? Cepat minta maaf pada semua orang, dan memohonlah agar dimaafkan. Bukan aku yang mengatakan itu.
Apa hubungannya semua ini denganku? Jika bukan atas perintahmu, beraninya dia bersikap tidak sopan seperti itu, hanya untuk membantumu. Lin Fan, segera minta maaf pada semuanya, dan pergilah dari ruang perjamuan ini. Setidaknya aku bisa memohonkan keringanan untukmu, demi keselamatanmu. Nona Gao memang merasa dirinya sangat hebat ya, tapi laki-lakiku ini tidak butuh perlindunganmu. Apa kau ingin mencelakainya? Laki-lakiku, Lin Fan, memiliki bakat yang tiada tandingannya, terbaik sepanjang masa. Bahkan leluhur pun menerima jasanya. Minta maaf pada kalian? Kalian pikir kalian pantas? Apa yang sedang kau bicarakan? Apa Fis Leong yang memberimu keberanian? Aku pun tidak pernah sesombong itu. Omong kosong sekali. Aku ingin lihat sampah tukang nasi goreng seperti ini. Bakat seperti apa yang dia miliki? Itu adalah tuan muda ketiga keluarga Tang. Tuan muda ketiga adalah ahli waris yang ditunjuk keluarga Tang di usia 28 tahun. Dia sudah berhasil menembus tingkat master bela diri. Dia benar-benar bakat luar biasa yang langka. Tuan muda Tang sudah datang. Kalian semua sudah tamat. Nah, tidak menyangka hari ini kamu benar-benar berani datang. Bagus. Kalau begitu kita harus membereskan urusan yang sebelumnya dengan baik. Membereskan urusan? Urusan apa yang kamu maksud? Aku ingat sekarang. Waktu kamu minta maaf, dengan cara bersujud 9 kali, masih kurang 1 kali sujud lagi, apakah sekarang kamu ingin melengkapinya? Tidak menyangka kamu orang yang sangat menepati janji. Tuan muda Tang, pernah bersujud pada pemuda ini? Mendengar ucapannya tadi, apakah itu terjadi 2 kali? Kalian semua diam. Magalin, jangan berpura-pura bodoh di hadapanku. Hari ini, kamu dan juga wanita itu, semuanya akan segera tiada. Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Apa yang ingin kalian lakukan? Siapa yang memberimu keberanian hingga berani membuat keributan di perjamuan leluhur ini? Aku beritahu kamu, aturan perjamuan ini, aku jauh lebih paham daripadamu. Bukankah barusan kamu bilang kalau dia adalah bakat yang luar biasa? Baiklah, maka aku akan memberi kalian sebuah kesempatan. Tuan-tuan sekalian, pasti semua orang sudah tahu bahwa demi memilih bakat untuk daksia kami, leluhur Cheng secara khusus mengeluarkan benda pusaka bernama lonceng inskripsi Xuantian. Bagi siapapun di dunia ini yang mampu membunyikan lonceng suci tersebut, berarti dia adalah orang berbakat dan baru boleh ikut perjamuan ini. Jika berhasil membunyikannya 5 kali, maka dia punya peluang besar untuk bisa diangkat sebagai murid langsung dari leluhur Cheng. Sampah ini, asal dia bisa membunyikan lonceng suci itu, aku akan mengakuinya sebagai orang berbakat. Jika dia gagal, maka kata-kata kurang ajar kalian tadi adalah bentuk provokasi terbuka yang telah mengacaukan jamuan ini. Jika aku menghabisi kalian, itu berarti aku membantu leluhur menyingkirkan masalah. Itu sudah sangat pantas dan masuk akal. Tuan muda Tang sungguh bijaksana. Bodoh, apa kamu tercengang sekarang? Hanya sombong belaka. Tapi kamu harus membayar harganya. Orang biasa berani menyebut dirinya jenius. Hari ini, jika kalian berdua tidak bisa membunyikan lonceng suci, kalian akan habis. Cuma membunyikan lonceng saja. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihatlah bagaimana priaku akan membuat semua orang kagum. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bukannya kamu bilang, ingin datang ke pesta ulang tahun nenekmu? Kenapa jadi begini akhirnya? Keadaannya jadi rumit. Kita tidak bisa keluar jika tidak membunyikan lonceng itu. Kamu si pembawa masalah. Asalkan loncengnya berbunyi, kita bisa pergi, benar kan? Bodoh, mana mungkin orang sepertimu bisa bermimpi untuk membunyikan lonceng suci? Lonceng inskripsi Xuantian adalah benda suci kekaisaran Xia, hanya bisa dibunyikan oleh mereka yang punya talenta luar biasa. Orang sepertimu hanyalah rakyat biasa. Sungguh, sebuah angan-angan kosong. Bukannya ini cuma lonceng tua saja? Kenapa dibesar-besarkan sekali? Cari masalah ya. Benda suci. Kekaisaran Xia, beraninya kalian merendahkannya. Sudahlah, tunggu sampai si sampah ini gagal membunyikan lonceng. Aku sendiri yang akan memberinya hukuman berat. Tunggu dulu. Bahkan tidak ada alat pemukul loncengnya. Bagaimana cara membunyikannya? Dasar orang desa tak berpengalaman. Lonceng inskripsi Xuantian adalah pusaka untuk menguji bakat, tidak butuh pemukul sama sekali. Bagaimanapun juga, dia tetaplah orang biasa yang tidak berdaya. Kamulah yang mencelakainya. Nona Gao,
Apa kau pernah mendengar tentang permata yang tertutup debu? Meskipun di matamu dia selalu terlihat biasa, tapi di mataku, dia adalah sosok jenius yang tak tertandingi. Mari kita lihat apa hasilnya nanti. Kalian lihat saja sendiri. Sudahlah. Menepi sana. Hei sampah, lihat baik-baik. Aku akan mempraktikkannya sendiri untukmu. Empat kali berbunyi, Tuan Muda Tang benar-benar hebat, bisa membunyikannya 4 kali. Keluarga Tang akan bangkit. Puncak kekuatan leluhur Tang sudah bertahan 100 tahun dan bisa menerobos level kapan saja. Sekarang, keluarga Tang melahirkan seorang lagi. Putra mahkota Tuan Muda Tang, masa depan keluarga Tang benar-benar tidak terbatas. Lin Fan, kamu sudah lihat. Inilah perbedaan antara dirimu dengan Tuan Muda Tang, seperti langit dan bumi. Ngomong-ngomong, tanganmu tidak sakit, kan? Jangan banyak bicara. Sekarang giliranmu. Sampah ini pasti tidak bisa membunyikannya. Menurutku, orang sombong seperti dia ini pantas untuk dihukum seberat-beratnya dan dibuat menderita untuk dijadikan tontonan warga kota. Sama-sama manusia, kenapa mulutmu bisa berkata hal yang begitu kejam? Ini sudah kamu anggap kejam? Aku beritahu ya, sebelum aku menghabisimu, aku akan membuang kalian ke penjara dulu, lalu membiarkanmu melihat sendiri bagaimana wanita di sampingmu ini dilecehkan oleh banyak kriminal sampai menderita. Dan akhirnya tiada. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu sungguh mengira marah ada gunanya? Itu hanya gertakan dari orang tak berdaya. Berbunyi. Bah, bagaimana mungkin? Si sampah ini bahkan bukan petarung, mana mungkin bisa? Bagaimana mungkin? Wah, ini benar-benar teknologi tinggi. Ternyata benda ini bisa bersinar. Apakah aku benar-benar berpandangan sempit, sehingga tidak bisa mengenali bakat luar biasa ini? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Bagaimana bisa dia membunyikan lonceng suci? Kecuali... Benar, obat terlarang. Kamu pasti sudah memberinya obat terlarang. Mengonsumsi obat terlarang memang bisa memaksa tenaga manusia biasa secara berlebihan hingga sebanding dengan pendekar dalam waktu singkat. Pasti hanya itu alasannya. Dia hanya seorang rakyat rendahan, mana mungkin bisa membunyikan lonceng suci? Aku sempat berpikir si pecundang ini bangkit. Ternyata dia hanya memaksa tenaga hidupnya. Sepertinya pecundang. Tetaplah menjadi pecundang. Sebenarnya berapa banyak obat terlarang yang dia minum? Lonceng berbunyi 3 kali. Sepertinya tenaga hidup pecundang ini sudah hampir habis terkuras. Sepertinya hidupnya tidak akan lama lagi. Apa kamu tidak tahu kalau perbuatanmu ini akan membuatnya kehilangan nyawa? Ternyata kamu memang tidak punya otak. Pantas saja sudah 3 tahun memakan nasi goreng Lin Fan, kamu tetap saja cuma bisa membunyikannya 5 kali. Apa maksudmu? Aku malas berurusan denganmu. Bagaimanapun juga identitas Lin Fan berada di luar dugaanmu. Sepertinya, kamu masih tidak ingin menerima kenyataan. Beranikah kamu bertaruh denganku? Apa taruhannya? Begini saja. Jangan bilang aku menindasmu. 4 kali. Asalkan si pecundang ini bisa membuat lonceng berbunyi 4 kali, aku akan segera berlutut dan memanggilnya kakek. Perjanjian taruhan ini boleh juga. Lalu jika dia tidak bisa membunyikannya, aku akan membuat perhitungan dengannya sampai dia merasa hina. Dan kamu juga akan menjadi budak wanitaku. Bagaimana? Apa kamu berani bertaruh? Tidak masalah. Umur orang biasa itu terbatas. Walaupun menggunakan obat terlarang, paling banyak hanya bisa membuat lonceng suci berbunyi 3 kali. Kamu pasti kalah. Kepala pemuda ini, dan juga kamu sebagai pelayan wanita, semuanya akan diambil oleh Tuan Muda ini. Jadi ini rencanamu. Tidak hanya bisa membuat Tuan Muda Tang merasa puas, tapi juga bisa membuatmu menjadi pelayan Tuan Muda Tang. Pemikiranmu sungguh dangkal dan picik. Bahkan jika kamu membiarkannya memeras nyawanya, tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kamu sama sekali tidak mengerti Lin Fan. Yanran, menurutku sebaiknya kamu tidak bicara lagi. Ada beberapa orang yang memang bernasib rendahan, kalau mereka tiada pun itu sudah pantas. Aduh, aku sekarang jadi tidak sabar. Melihat bagaimana pemuda ini nantinya terkena serangan balik dari obat terlarang itu, dan terlihat menderita karena sakit. Ini tidak mungkin. Sudah 5 kali. Loncengnya berbunyi 5 kali. Anak ini bahkan mungkin punya bakat ke tingkat kekaisaran. 6 kali. Bagaimana bisa seperti ini? 7 kali. Ternyata sudah 7 kali. Cuma mendalam 7 kali, ada harapan untuk menjadi dewa. Anak ini benar-benar bakat luar biasa yang langka.
Dalam 300 tahun terakhir di Daxia kami, selain leluhur Cheng, tidak ada yang bisa membuat lonceng suci berbunyi 7 kali. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Kenapa bisa? Apa? Ini, 8 kali. Ini adalah tingkat yang bahkan belum pernah dicapai oleh leluhur. Bakat anak ini bahkan lebih tinggi daripada leluhur. Gema semesta 9 kali. Langit dan bumi bergetar. Seluruh semesta beresonansi. Ini benar-benar orang suci yang terlahir ke dunia. 9 kali bergema? Bagaimana ini bisa terjadi? Lonceng inskripsi Suantian. Paling banyak 9 gema. Itu adalah batasan gema yang sempurna. Sejak zaman kuno, hanya kaisar manusia pertama kita yang memiliki bakat luar biasa seperti ini. Ini benar-benar bukan tingkat yang bisa dicapai hanya dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkinkah Daxia akan melahirkan lagi seorang jenius tiada tara yang sebanding dengan kaisar manusia pertama? Apakah aku benar-benar salah? Bagaimana? Sekarang kamu percaya, kan? Kak Lin, aku acungkan jempol untukmu. Apa kamu diam-diam berbuat sesuatu pada lonceng itu? Aku tidak mengerahkan tenaga tapi lonceng ini sudah berbunyi dan juga mengeluarkan cahaya. Apa tidak terpikir olehmu kalau kamu memang benar-benar hebat? Kamu sedang ketagihan berakting ya? Aku hanyalah seorang penjual nasi goreng. Apa hebatnya aku ini? Hei cucu, kemarilah dan cepat panggil kakekmu. Cucu? Kamu, Kakek baru untukmu. buat perhitungan. Kenapa sampah ini bisa membuat lonceng suci mengeluarkan 9 gema sempurna? Aku sudah memakan begitu banyak obat-obatan pusaka, tapi hanya sanggup memukul sampai 4 gema saja. Tuan Lin Fan, silakan bergabunglah dengan keluarga Zeng kami. Saya bisa mengangkat Anda menjadi kepala keluarga. Segala sumber daya dan relasi bisa Anda gunakan sesuka hati. Tuan Lin Fan, Zhang Deshuai memiliki 2 orang putri. Mereka berwajah mirip dengan saya. Kecantikan mereka sangat luar biasa. Jika Tuan Lin bersedia bergabung dengan keluarga Zhang, saya akan membiarkan kedua putri saya melayani Anda bersama-sama. Wajah mereka mirip dengan Anda. Itu karena mereka mirip Zhang Deshuai, seperti Pan An. Anak perempuan saya tentu saja memiliki kecantikan yang luar biasa. Memang sangat luar biasa cantik. Sudah cukup. Cepat pergilah. Lin Fan sudah menjadi milikku. Sejak kapan aku jadi milikmu? Cepat atau lambat pun akan begitu. Tuan Lin, tolong pertimbangkan lagi ya. Tutup mulutmu, sini kamu. Kalian semua ini, apa kalian benar-benar berpikir si sampah ini bisa membunyikan lonceng suci? Kenapa? Cucuku, sekarang mau bersikap tak tahu malu? Aku beritahu kalian, itu semua karena kekuatanku dan Yanran masih tersisa di dalamnya, sehingga lonceng suci salah menilai dan berbunyi 9 kali. Benar, itu pasti salah penilaian. Jika tidak, hanya mengandalkan sampah seperti Lin Fan ini, mana mungkin bisa membuat lonceng suci mengeluarkan 9 suara gema. Tepat sekali, saya juga merasa. Apa yang dikatakan Tuan Muda Tang sangat masuk akal. Anak ini tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Dia jelas hanyalah manusia biasa, tidak mungkin bisa membuat lonceng suci berbunyi sendiri. Bicara kosong kau. Lonceng inskripsi Suantian sudah ribuan tahun tidak pernah salah. Lalu kamu bilang ini salah penilaian. Bukan itu? Lonceng-lonceng ini sudah berusia beberapa ribu tahun? Benar. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa. Lebih baik kita cepat-cepat pergi saja. Berhenti. Mau apa? Kecuali, kamu membunyikan lonceng suci sekali lagi untukku. Jika tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Bunyikan lagi? Bukankah hari ini kita kesini untuk menghadiri pesta? Kalian bukannya makan atau minum, malah bermain membunyikan lonceng di sini? Kamu bukannya takut, kan? Atau jangan-jangan, ada yang kamu sembunyikan? Aku memang takut. Lonceng ini sudah berusia ribuan tahun. Itu sudah pasti menjadi peninggalan bersejarah tingkat nasional. Kalau sampai tidak sengaja pecah, bukankah itu tindakan kriminal? Aku masih paham dasar-dasar hukum. Lonceng inskripsi Suantian adalah senjata suci milik Daxia kami, tidak akan bisa dihancurkan. Kamu pikir sampah sepertimu bisa memecahkannya? Jika kamu bisa memecahkannya, aku akan memakan semua kepingannya. Lihatlah kalian. Loncengnya, sesuatu sedang bergetar. Lonceng suci, sepertinya retak. Ini tidak mungkin akan hancur kan? Tuan Muda Tang. Lonceng suci, baiklah. Sepertinya ini akan meledak. Aku bebas. Terima kasih senior yang telah membantuku mencapai kenaikan. Siapa yang bicara? Segel pulau telah terbuka. Setelah menunggu selama 3.000 tahun, apakah dewa sejati reinkarnasi itu akhirnya akan mencapai kesucian?
Mengapa prasasti suci tiba-tiba bergejolak? Pengawal? Ada fenomena aneh pada prasasti suci, aku harus pergi memeriksanya. Kamu bertanggung jawab atas pesta kenaikan dewa. Baik, Nyonya. Ini benar-benar meledak. Astaga, siapa yang begitu tega menaruh bom di dalam peninggalan bersejarah? Kenapa kalian semua menatapku? Bukan aku pelakunya. Kekuatan Lin Fan ternyata jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan. Lonceng berdentang 9 kali lalu hancur. Mungkinkah bakat anak ini sudah melampaui batas pengujian lonceng inskripsi Suantian? Daxia ternyata memiliki seorang monster jenius yang tiada duanya. Sial. Bakat si sampah ini ternyata sangat kuat. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus melenyapkannya selagi dia belum berkembang dan membuat perhitungan dengannya. Kalau tidak, suatu saat nanti, keluarga Tang milikku mungkin akan hancur selamanya. Kenapa kalian semua diam saja? Sungguh, bukan aku pelakunya. Kalian tidak berniat menjadikanku kambing hitam, kan? Tidak apa-apa. Bukankah ini cuma sebuah lonceng? Kalau hancur, ya sudah hancur. Lagi pula, aku ingat ada yang bilang tadi, jika loncengnya hancur, dia akan memakan pecahannya. Apakah sekarang waktunya untuk menepati janji itu? Bagus sekali. Pengawal, tangkap bajingan yang telah mengacaukan pesta dan menghancurkan pusaka suci Daxia ini. Tangkap dia sekarang. Hei, Tang Junjie, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Lonceng inskripsi Suantian adalah pusaka peninggalan leluhur Daxia kami, sebuah benda suci negara yang telah diwariskan selama ribuan tahun, serta menjadi lambang semangat Daxia kami. Tapi sekarang, Telah dihancurkan oleh bajingan ini, kejahatannya sangat besar. Dia pantas menerima hukumannya. Lin Fan, hari ini riwayatmu tamat. Saya juga berpikir, apa yang dikatakan Tuan Muda Tang itu benar. Penjahat ini telah menghancurkan pusaka pelindung negara milikku. Dosanya benar-benar tak terampuni. Jika hari ini aku tidak menghabisinya, kita semua akan menjadi orang yang sangat bersalah selamanya. Habisi dia, habisi dia, habisi dia. Tuan Muda Tang, Yanran, bahkan di saat seperti ini, apakah kamu masih mau melindunginya? Jika leluhur menjadi sangat marah dan menolak menerimamu sebagai murid, bukankah kerja kerasmu selama bertahun-tahun akan sia-sia begitu saja? Aku mengerti. Tangkap dia. Lakukan sekarang. Pelepasan energi murni, ternyata mereka adalah 6 pendekar kehormatan bela diri. 6 pendekar kehormatan? Anak ini pasti sudah tiada. Kalian semua jangan mendekat. Aku sudah pernah belajar ilmu bela diri. Orang ini biasanya terlihat tidak serius, tapi di saat kritis, dia tampak cukup keren. Perlindungan 9 naga. Bagaimana bisa sampah ini jadi begitu hebat? Tidak mungkin. 6 ahli bela diri, tingkat Zongxi bekerja sama, bahkan petarung tingkat setengah kaisar pun tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam satu serangan. Bagaimana cara dia melakukannya? Pelindung energi sejati? Mungkinkah pemuda ini sudah lama mencapai tingkat kaisar? Mengalahkan 6 ahli Zongxi dalam satu gerakan, kecuali dia adalah seorang ahli tingkat kaisar. Kalau tidak, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Lin Fan, kamu memiliki kekuatan seperti ini. Mengapa kamu menyembunyikannya? Apa yang sedang terjadi? Kak Fan, kamu benar-benar keren. Aku keren? Aku bahkan tidak menyentuh mereka. Apa kalian sedang mencoba menjebakku untuk memeras uang? Akting kalian benar-benar terlihat nyata, ya? Loh, cairan ini bahkan beraroma karat. Baiklah, aku akan memberi jempol untuk kemampuan akting kalian. Aku beri jempol. Itu, kalian ini sekelompok orang terhormat dan kaya, kenapa hobi sekali menjebak orang lain? Berhenti di sana. Jangan mendekat. Aku adalah pewaris keluarga Tang. Kamu tidak boleh menghabisiku. Leluhur keluarga kami tidak akan membiarkanmu. Dasar tidak waras. Bukankah membuat orang lain tiada itu melanggar hukum? Ini adalah... Bagus sekali kamu bocah. Aku hampir saja tertipu olehmu. Dia itu barusan hanya meminjam kekuatan luar saja. Maksud Tuan Muda Tang adalah bocah ini sama sekali bukanlah pendekar ranah kaisar. Mana mungkin pendekar ranah kaisar? Kalau tadi bukan karena medali ini di tubuhnya, saat ini dia pasti sudah hancur tak bersisa.
Benda ini ternyata bisa menyelamatkan nyawa? Semuanya. Medali di tangannya itu adalah Mandala Tama, milik Daxia. Hanya ada 3 keping saja, yang semuanya berada di tangan leluhur dari 3 keluarga tersembunyi. Setiap keping medalinya tersegel cahaya emas pelindung. Cahaya pelindung itu akan menangkis satu serangan dari pendekar ranah kaisar. Jadi, alasan dia bisa mengalahkan 6 Grandmaster, itu karena medali kuno di tangannya itu sedang bekerja. Tentu saja, dia selamanya hanyalah sampah yang tidak punya kekuatan apapun. Pantas saja aku tidak bisa merasakan hawa pendekar bela diri pada orang ini. Tapi, seorang tukang nasi goreng yang sampah sepertinya, kenapa bisa memiliki Mandala Tama? Mudah saja, itu karena dia mencurinya. Bahkan dia mencuri yang milik leluhur keluarga Cheng. Hebat sekali kamu, Lin Fan. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Sudah mencuri Mandala Tama milik leluhur Cheng, masih berani datang ke perjamuan ini. Jangan omong kosong. Medali ini adalah hasil jerih payahku berjualan nasi goreng. Lelucon macam apa ini? Betapa berharganya Mandala Tama, mana mungkin bisa dibandingkan dengan pekerjaan nasi goreng yang kotor seperti itu? Lin Fan, keadaan sudah seperti sekarang, apa kamu masih mau mengelak lagi? Cepat serahkan Mandala Tama itu. Kalian semua ini benar-benar mengganggu seperti lalat. Kenapa masih berbaring saja? Cepat bangun dan habisilah dia untukku. Kalian ini benar-benar, apa yang kalian takutkan? Cahaya pelindung Mandala Tama sudah menghilang. Serang dia! Masih mau lanjut lagi? Bisakah kalian mencari orang lain saja untuk diperas? Aku ini orang miskin, jangan menjebakku terus. Berhenti. Kepala Pelayan Li. Kepala Pelayan Li. Apa yang terjadi di sini? Mengapa gaduh sekali? Mengapa lonceng inskripsi Xuantian bisa hancur? Siapa yang melakukannya? Kepala Pelayan Li sudah datang. Kamu akan segera tamat. Kepala Pelayan Li. Orang inilah yang telah menghancurkan pusaka Daxia. Tidak hanya itu, orang ini juga mencuri keluarga Cheng Mandala Tama. Kepala Pelayan Li, saya bisa menjadi saksi. Apa yang dikatakan tuanmu datang itu benar? Saya juga bisa membuktikannya. Sampah inilah yang menghancurkan lonceng suci dengan 1 pukulan. Menghancurkan lonceng suci dengan 1 pukulan, lonceng inskripsi Xuantian adalah pusaka suci. Bahkan jika leluhur mencapai alam dewa, dia hanya bisa membunyikannya 8 kali, dan tidak akan mungkin bisa menghancurkannya. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa Nona juga ada di sini? Mungkinkah pemuda ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Dong Ying, mencuri Mandala Tama milik leluhur, sengaja mendekati Nona, dan kemudian menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan senjata suci Daxia? Untung saja kamu bercerai dengan pecundang ini, kalau tidak kamu pasti akan ikut terseret olehnya. Lin Fan, jangan keras kepala lagi. Cepat serahkan Mandala Tama, lalu berlututlah untuk mengakui kesalahanmu. Aku bisa mewakilimu untuk memohon keringanan pada Kepala Pelayan Li. Nona Yanran juga ingin memohon untuknya. Apakah mata-mata Dong Ying ini juga pandai merayu gadis muda? Atas dasar apa? Benda ini kudapatkan dari hasil menjual nasi goreng loh. Kalau mau berbohong, carilah alasan yang lebih masuk akal. Siapa juga yang mau menukar pusaka Daxia hanya untuk semangkuk nasi goreng telurmu? Cukup, Lin Fan. Tidakkah kamu merasa sudah cukup memalukan? Awalnya aku mengira kamu hanya tidak berguna, tidak sangka ternyata kamu juga seorang pencuri dan bermoral bejat, sama sekali tidak punya harga diri sebagai pria. Jika hari ini kamu tidak menyerahkan Mandala Tama, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Apakah Nona Gao benar-benar menganggap dirinya seorang jenius? Pencapaianmu yang sekarang ini, semuanya berkat pemberian Lin Fan. Menikmati berkah darinya, tapi bukannya membalas budi, malah berani menuduh sembarangan. Siapa kamu beraninya bersikap begitu? Lagi pula, priaku adalah sosok yang luar biasa dan tiada tandingannya di dunia. Nasi goreng buatannya, jangankan sebuah Mandala Tama. Bahkan jika seluruh pusaka di dunia ini dikumpulkan, tetap sebanding untuk ditukar dengannya. Mengenai lonceng inskripsi Xuantian, ia tidak sanggup menahan kekuatan milik priaku. Jadi wajar saja kalau hancur. Angkuh, benar-benar angkuh. Kepala Pelayan Li, Anda sendiri yang melihatnya. Kedua orang ini bukan hanya menghancurkan senjata Sudaxia, tapi juga sangat sombong dan terus berucap tidak sopan. Mohon agar Kepala Pelayan Li bertindak untuk menghabisi penjahat ini. Habisi pengkhianat ini. Benar sekali. Kami mohon Kepala Pelayan Li turun tangan. Habisi pengkhianat ini. Benar. Habisi pengkhianat ini. Habisi pengkhianat ini. Habisi pengkhianat ini. Dari Habisi pagi pengkhianat sampai ini. malam terus berteriak. Lalu Ini membunuh berteriak, orang. habisi Jangan-jangan pengkhianat teriakan ini ini hanya hanya ulah ulas kumpulan orang gila saja. Lin Fan, kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Waktumu sudah habis. Nenekmu saja yang habis. Waktuku sudah habis. Kalian berbohong padaku untuk membunyikan lonceng. Sekarang ingin merebut lencana milikku. Kalian pikir aku ini lemah? Jika kalian punya keberanian, biarkan aku menelpon sebentar. Biarkan aku memanggil bala bantuan. Bala bantuan? Saya ingin lihat, siapa sebenarnya yang memberikanmu keberanian sebesar ini, sampai berani bersikap kurang ajar di pesta kenaikan dewa? Baik. Kamu tunggu saja. Anak ini berani di hadapan Kepala Pelayan Li, bersikap sangat sombong. Mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang yang sangat hebat?
Orang ini bisa membuat lonceng prasasti Swantian bergema 9 kali. Apakah di belakangnya benar-benar ada orang yang luar biasa? Lalu bukankah aku, keluarga Tang, sudah tamat? Kak Fan sendiri sudah seperti dewa. Bukankah orang yang dia panggil akan jauh lebih kuat lagi? Halo, di sini rumah sakit jiwa. Ada yang bisa kami bantu? Halo, di sini saya menemukan banyak sekali orang gila. Mereka terus berteriak ingin menyakiti orang. Segera kemari dan bawa mereka kembali. Sial, kurang ajar, sampah ini mempermainkan kita. Kukira tadi sampah ini punya latar belakang yang hebat. Sudah kuduga, kepada sampah seperti ini kita memang tidak boleh menaruh harapan apapun. Anak muda, jangan coba-coba mengulur waktu lagi, serahkan lencana tertinggi. Aku bisa memberimu. Akhir yang sedikit terhormat. Tunggu sebentar, dokternya segera sampai. Kalian ingatlah untuk minum obat dengan rutin. Penyakit kalian masih bisa disembuhkan kok. Cari mati. Ahli tingkat kaisar sudah bergerak. Kali ini kulihat bagaimana cara kamu kabur. Ah, jangan. Lin Fan, aku sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu, tapi kamu sendiri yang terus mencari masalah, jadi jangan salahkan siapapun. Perlindungan 9 naga, dewa sejati di dunia fana. Mungkinkah dia adalah sosok itu yang membantu leluhur mencapai alam dewa? Sosok ahli yang tiada tanding? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala pelayan Li adalah seorang petarung tingkat kaisar. Bagaimana mungkin bisa begini? Sampah itu memegang mandala tama di tangannya. Ini pasti karena mandala tama itu. Bukan itu. Mandala Tama. Setiap kali hanya bisa menahan 1 kali serangan dari tingkat kaisar. Dia sudah menggunakannya tadi. Tidak mungkin bisa digunakan lagi. Bukankah itu berarti? Dialah si ahli yang tiada tanding itu? Baru saja kepala pelayan Li tidak bisa menembus pertahanannya, malah langsung terpental jauh. Orang ini benar-benar seperti monster. Aduh, sudah kubilang. Kan, laki-lakiku ini, bagaikan dewa yang turun ke bumi. Tiada duanya di dunia ini. Kenapa kalian masih saja tidak percaya? Nona ternyata sudah tahu. Kalau dialah ahli tersebut, lalu kenapa harus menyembunyikannya? Mungkinkah sang ahli itu, tidak ingin identitasnya terungkap? Bagaimana sekarang? Bukankah kamu menginginkan lencana yang ada di tanganku ini? Kemarilah dan ambil sendiri. Bukannya kamu menginginkan lencana yang ada di tanganku ini? Kemarilah dan ambil sendiri. Karena tuan yang hebat tidak ingin mengungkap identitasnya, maka aku, beberapa hari yang lalu, saat bertempur melawan para perompak, aku tidak sengaja terluka, dan baru saja menggunakan tenaga dalam, sehingga lukanya berbalik padaku. Kenapa keberuntungan sampah ini bisa sebagus ini? Kak Fan, kepala pelayan Li ini adalah tetuaku. Bagaimana jika aku memberimu uang, lalu kamu kembalikan benda ini kepadanya? Tetua, jadi barusan kamu yang memanggilnya? Terima kasih banyak ya. Kamu hampir saja membuatku ketakutan. Sebenarnya, Sudahlah. Aku kan orang yang sangat menghormati yang lebih tua. Karena dia menginginkan lencana ini, maka kembalikan saja padanya. Kepala pelayan Li, Anda. Tidak apa-apa. Kekuatan tuan itu benar-benar tidak bisa ditebak. Tidak bisa. Lin Fan hari ini harus tiada. Jika tidak, ini akan membawa masalah besar nantinya. Kepala pelayan Li, karena Anda sedang terluka dan tidak nyaman untuk bertindak, bagaimana jika kami saja bekerja sama untuk menghabisinya? Tuan Muda Tang benar sekali. Saya keluarga Wang. Bersedia bertindak bersama untuk menghabisi pencuri ini. Tuan itu baru saja mengampuniku sekali. Kalian para orang bodoh, apa kalian ingin mencelakaiku? Karena lencana tertinggi sudah dikembalikan, masalah ini berakhir sampai di sini. Kepala pelayan Li, pusaka kebesaran kita telah dihancurkan olehnya. Kita tidak bisa mendiamkannya begitu saja. Lonceng suci ini sudah melewati ribuan tahun, dan pada akhirnya tidak bisa lari dari kikisan waktu. Keajaibannya sudah lama pudar, dan sudah sangat rapuh. Jadi wajar saja jika hancur. Dengar tidak? Lonceng ini sudah lama rapuh, jadi ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak mungkin, kepala pelayan Li. Lonceng Suan Tianming itu kan... Apa kamu sedang meragukanku? Saya tidak berani, Tuan. Masalah ini berakhir sampai di sini. Siapapun yang masih membicarakan hal ini, akan diusir dari pesta ini, dan dimasukkan ke daftar hitam keluarga Cheng. Sialan, kamu benar-benar beruntung kali ini. Sampah. Hahaha, kepala pelayan Li, permisi kapan leluhur Cheng akan datang? Cahaya suci muncul. Bukankah fenomena ini baru akan terjadi saat baptis prasasti suci 10 hari lagi? Waktunya menjadi lebih cepat. Para senior, apakah kalian sudah merasakan sesuatu? Hahaha. Kepala pelayan Li, entah kapan leluhur Cheng akan datang ke sini? Leluhur Cheng sedang ada urusan, beliau akan tiba nanti. Perjamuan kenaikan dewa ini akan aku pimpin terlebih dahulu. Karena sekarang belum bisa menghabisi orang ini, maka sebelum leluhur keluarga Cheng tiba di sini, aku harus mencari cara untuk mengusirnya. Jika tidak, kalau sampai leluhur Cheng tahu anak ini bisa membuat lonceng suci berbunyi 9 kali, mungkin beliau akan mengangkatnya jadi murid, itu akan sangat merepotkan nantinya. Kepala pelayan Li, leluhur telah mengabdi sepenuhnya. Demi kerajaan agung kita, jasanya sungguh luar biasa. Hari ini saya secara khusus menyiapkan sebuah hadiah kenaikan dewa.
Untuk menunjukkan rasa hormat saya, Selamat kepada leluhur, karena telah mencapai alam dewa. Semoga leluhur kekal sepanjang sepanjang masa. masa. Dan menguasai alam semesta. Ternyata ini semua adalah tanaman obat langka yang berusia ratusan tahun. Setiap barang ini adalah harta yang sangat langka. Pemberian dari beberapa kepala keluarga ini sungguh luar biasa. Ketiga kepala keluarga sangat murah hati. Hadiah istimewa kalian akan saya sampaikan kepada leluhur. Begini saja disebut hadiah mewah? Kalian para orang kaya raya ini, apakah sejak kecil tidak pernah makan sesuatu yang bagus ya? kurang ajar. Apa katamu? Kurang ajar? Apa yang kamu katakan? Ini, aku tidak menyangka suaraku begitu kecil. Kalian semua masih bisa mendengarnya. Bocah, beraninya kamu mempertanyakan hadiah dari 3 keluarga kami. Hei, kamu salah paham. Aku tidak mempertanyakannya. Aku hanya tidak menyangka. Orang kaya dan berkuasa seperti kalian, ternyata suka makan lobak kering. Kalau tahu begitu, aku akan membawa oleh-oleh lokal dari rumahku semuanya ke sini. Maksudmu, hadiah yang kami kirimkan itu kampungan? Lin Fan, jangan mencari perhatian lagi di sini. Yang dikirimkan oleh ketiga kepala keluarga itu, semuanya adalah obat ajaib yang langka. Bisa-bisanya kamu bilang itu lobak kering? Lin Fan, kepala pelayan Li sudah melepaskanmu 1 kali. Kenapa kamu masih saja tidak menyayangi nyawamu? Aku hanya jujur apa adanya. Lobak-lobak ini, di rumahku ada banyak sekali. Bahkan, salah satunya, beratnya mencapai beberapa kilogram. Benarkah? Untuk apa aku membohongimu? Lobak seberat beberapa kilogram? Dengan pemikiran Lin Fan, mungkinkah itu yang legendaris itu? Ginseng sakti 10.000 tahun. Sudahlah Lin Fan, karena kamu begitu meremehkan hadiah dari kepala keluarga Wang, aku tidak tahu apakah kamu sendiri sudah menyiapkan hadiah atau belum. Jangan bilang kamu tidak menyiapkannya. Oh, benar juga. Pecundang miskin sepertimu. Sepertinya memang tidak bisa menyiapkan barang yang bagus. Siapa bilang aku tidak menyiapkannya? Tada. Hahaha. Hanya ini. Mungkinkah kamu membelinya di toko serba $2? Sampah seperti ini, beraninya kamu tunjukkan kepada kami. Lin Fan, aku sarankan, sebaiknya segera simpan saja, agar setelah dibuka tidak membuat malu dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak hadiah itu? Kenapa perasaanku menjadi sangat tidak tenang? Untuk apa tuanmu datang berurusan dengan sampah seperti ini? Oh iya, entah kado apa yang dibawa oleh tuanmu datang untuk leluhur? Benar sekali, tuanmu datang. Jangan buat kami penasaran. Cepat keluarkan dan biarkan kami melihat keindahannya. Hahaha. Benar, tuanmu datang. Ayo cepat tunjukkan. Jangan biarkan orang-orang rendah itu tidak tahu bedanya langit dan bumi. Baiklah, biarkan aku menunjukkan kepada kalian semua seberapa jauh jarak di antara kita. Mungkinkah ini? Ini adalah Kepala pelayan Li, aku mewakili keluarga Tang, mempersembahkan kepada leluhur harta karun utama keluarga Tang lembing spiritual jade merah. Semoga leluhur memperkuat kekuatannya dan menjaga kedamaian Daxia kita. Aku sudah lama mendengar keluarga Tang memiliki sebuah harta karun, baru hari ini melihatnya, sungguh luar biasa. Kabarnya tombak ini adalah pusaka yang diwariskan dari leluhur tingkat dewa, layak disebut senjata suci. Dulu, leluhur menggunakan tombak ini untuk menghabisi begitu banyak pendekar kuat tingkat dewa yang mencoba menyerang Daxia kita. Haha. Keluarga Tang sangat tulus. Keluarga Tang sampai memberikan senjata pusaka keluarga kepada nenek. Mungkinkah ada rencana tersembunyi? Lihat itu, pecundang. Inilah hadiah yang disiapkan oleh tuanmu datang. Dibandingkan dengannya, masih punya muka, apa kamu tetap berdiri di sini? Cepat ambil barang murahan dari toko serba $2 itu, dan pergilah. Cepat pergi dari sini. Membawa barang yang tidak layak seperti itu, beraninya kamu menghadiri pesta kenaikan dewa. Aku bilang, apakah kalian semua sedang tidak sehat? Memberikan senjata tajam bekas menghabisi nyawa kepada orang tua sebagai hadiah? Mau aku habisi kamu? Kamu mencari mati. Suamiku benar sekali. Membawa senjata bekas mencabut nyawa orang sebagai hadiah? Ini sungguh membawa nasib buruk. Dasar gadis ingusan. Memangnya kamu tahu apa? Ini adalah benda sakti. Leluhur Cheng, jika bisa mendapatkannya, maka kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Apakah ini benar-benar sehebat itu? Kalau begitu, kenapa leluhur keluarga Tang tidak menyimpannya sendiri? Aku rasa, jangan-jangan ada konspirasi di balik ini? Kamu omong kosong. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kepala pelayan Li, menurutku 2 orang ini hanya datang ke sini untuk mengacaukan jamuan kenaikan dewa ini. Niat mereka sangat jahat. Jika membiarkan mereka tetap di sini, tidak tahu masalah apa lagi yang akan mereka buat. Menurutku, usir mereka sekarang juga. Benar sekali. Mohon kepada kepala pelayan Li untuk mengeluarkan kedua orang ini. Tunggu sebentar. Lin Fan, karena kamu memiliki pendapat negatif terhadap hadiah dari semua orang, bagaimana kalau tunjukkan kepada kami apa hadiah yang kamu bawa? Dia hanya rakyat jelata. Hadiah macam apa yang bisa dia berikan? Jangan-jangan dia datang kemari dengan membawa nasi gorengnya itu. Hahaha. Aku malas menjelaskan kepada kalian. Benda yang aku siapkan sangatlah cocok digunakan untuk orang lanjut usia. Biar kutunjukkan pada kalian.
Biar kutunjukkan pada kalian. Dia menunda waktu. Lin Fan, inikah kado perayaan dewa untuk leluhur darimu? Benar sekali. Leluhur kita, kalau sedang santai bisa menyiramkan teh ke atasnya. Ini jauh lebih baik daripada senjata pembuat masalah, kan? Hanya sekadar minum teh untuk menenangkan pikiran. Betapa indahnya. Sangat konyol. Kamu sampah tidak berguna. Beraninya di jamuan leluhur memberikan seekor kura-kura. Apa kamu mencoba menghina leluhur? Kamu berani bilang kalau leluhur adalah pengecut tidak tahu malu? Kamu ini cari mati ya? Leluhur sedang berjuang menghadapi musuh. Mana mungkin membiarkan bocah sepertimu menghinanya di sini. Bagaimana bisa kalian berpikiran sejauh itu? Sampah, kali ini kamu benar-benar sudah cari masalah sendiri. Kepala pelayan Li, bocah ini sudah bukan sekali atau dua kali saja menghina leluhur di jamuan perayaan ini. Saya mohon kepada kepala pelayan Li, izinkan kami bekerja sama untuk menghabisi penjahat ini. Benar. Biarkan kami bekerja sama Untuk menghabisi penjahat ini. Lin Fan, berhentilah keras kepala, cepat berlutut dan minta maaf pada leluhur. Tunggu sebentar. Dia sudah tidak hormat pada leluhur. Mana mungkin selesai hanya dengan berlutut. Sekarang juga, patahkan semua kakinya dan tunggu keputusan hukum dari leluhur. Aduh, ampun. Ini adalah binatang suci Black Tortoise. Ini adalah hawa kekuatan dewa. Gawat, ada pendekar tingkat dewa yang beraksi di dalam aula pesta. Tuan memintaku bertanya kepadamu, sudah sejauh mana persiapannya? Kembali dan katakan padanya, semua berjalan sesuai rencana. Hawa ini adalah ledakan kekuatan dewa. Rencanamu itu tidak akan bermasalah, kan? Aku akan pergi memeriksanya. Sungguh hebat. Apakah ini kekuatan dari hewan suci? Bisa menjadikan hewan suci sebagai hewan peliharaan teh, kekuatan ahli hebat ini benar-benar sangat luar biasa. Yanran, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tadi sepertinya aku melihat hewan suci Black Tortoise. Itu benar. Lin Fan, dia. Bukan begitu. Ini, bagaimana bisa dia terbang ke sana? Kamu kan seorang kepala keluarga, kenapa kamu berbaring di lantai? Kamu tidak berniat memerasaku juga, kan? Jangan mendekat. Margalin, monster macam apa sebenarnya kamu ini? Apa kamu sakit jiwa? Tadi kalian yang ingin memukulku, tapi sekarang malah menyebutku monster. Aku tidak melakukan apa-apa loh. Siapa tadi yang menelepon dan bilang kalau di sini ada orang gila? Saya yang menelepon. Di mana orang gilanya? Aku yang gila. Aneh. Kok bisa ada orang yang mengakui dirinya sendiri gila? Aku baru saja kabur dari rumah sakit. Cepat bawa aku kembali ke sana. Lin Fan, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Lin Fan, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu apa yang terjadi? Gawat. Identitas Lin Fan akan segera terbongkar. Di perjamuan Dengshen, beraninya kalian membuat kekacauan di sini. Selamat datang, leluhur agung. Bagaimana bisa orang hebat datang ke perjamuan Dengshen? Mungkinkah orang hebat itu dan Xian Er? Dia adalah leluhur agung? Tentu saja. Bukankah dia ini orang yang memakan nasi gorengku itu? Bukankah kamu bilang kalau leluhur agung adalah nenekmu? Tapi ini benar-benar terlalu. Memangnya tidak boleh kalau dia merawat diri dengan baik? Ini bukan hanya sekadar merawat diri saja, aku bahkan percaya jika kamu bilang dia melakukan ganti kulit. Sepertinya, hubungan antara orang hebat itu dengan Xian Er sungguh tidak biasa. Namun, karena orang hebat itu tidak ingin membongkar identitasnya, mari ikuti saja keinginannya. Inikah cara kalian memperlakukan orang biasa? Kami tidak berani melakukannya. Jika leluhur agung bertanya seperti itu, apa maksudnya leluhur agung? Ingin melindungi sampah ini? Aku lihat kalian berani sekali. Begini ceritanya. Anak ini berulang kali menghina Anda di sini. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya. Benar sekali. Dia bahkan memberikan Anda sebuah pajangan teh berbentuk kura-kura. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan kepada Anda. Menjadikan Black Tortoise sebagai peliharaan? Kekuatan orang hebat itu benar-benar sangat luar biasa. Pajangan kura-kura ini sangat lucu, kenapa dianggap tidak sopan? Leluhur agung, karena Anda sudah datang, aku ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Tunggu dulu. Mengapa demikian? Hadiahku ini jauh lebih baik daripada lobak kering pemberian mereka. Omong kosong. Yang kami berikan itu adalah obat mujarab yang langka. Dan sangatlah berharga. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Tapi saya tetap tidak bisa menerimanya. Harap bawa kembali. Hei bocah, apa kau belum sadar juga? Leluhur agung yang terhormat jelas-jelas tidak ingin menerima barang sampah milikmu itu. Sebaiknya segera kau simpan saja. Senjata pembawa sial milikmu itu pun bukanlah barang yang bagus. Jangan pernah bandingkan hadiahku dengan sampah milikmu itu. Kau tidak layak. Leluhur agung,
Seperti yang Anda ketahui, lembing spiritual jade merah ini saya persembahkan khusus untuk Anda, untuk menambah kekuatan dalam menjaga Daxia. Lembing spiritual jade merah. Tombak yang hebat. Mohon agar leluhur agung mau menerimanya. Nilai sebuah hadiah bukan terletak pada kemewahannya, tapi pada ketulusan hatinya. Hadiah dari kalian semua, harap bawa kembali saja. Ini, Pasti karena si sampah ini yang telah membuat leluhur agung tidak senang. Benar sekali. Pasti barang memalukan ini telah merusak suasana hati leluhur agung. Leluhur agung, orang inilah yang berkali-kali mengacaukan pesta perjamuan ini. Dia sangat bersalah. pencuri ini entah memakai cara apa, telah menghancurkan lonceng inskripsi Xuantian, dan bahkan berani mencuri lencana tertinggi Anda. Dasar bodoh semuanya, apa kalian ingin membuatku dihabisi keluarga Chang? Lihatlah, lihatlah. Leluhur agung sudah murka. Marganya Lin, kau akan segera habis. Lin Fan, leluhur agung sudah sangat marah, kenapa tidak cepat berlutut dan minta maaf? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus minta maaf? Yanran memintamu berlutut, maka kamu harus berlutut. Atas dasar apa? Hanya karena Yanran adalah murid titisan langsung yang dipilih leluhur agung. Kamu berkali-kali menghina beliau. Bahkan jika kami menghabisimu sekalipun, itu sangat bisa dimaklumi. Namun Yanran ingin memberimu kesempatan. Jadi kamu harus menghargainya. Apakah murid titisan langsung leluhur agung boleh memfitnah orang sesuka hati? Sepertinya antara guru besar dan Yanran memang ada perselisihan. Yanran, pada saat seperti ini, jangan urus si sampah ini lagi. Leluhur agung, sampai detik ini pun bocah ini masih tidak mau sadar juga. Demi menjaga reputasi Anda, saran saya, segera buat perhitungan yang berat dengan bocah ini. Benar, buat perhitungan yang kejam, biar menjadi peringatan bagi yang lain. Cukup. Urusan ini sampai di sini saja. Lalu, masalah pengangkatan murid akan dibicarakan lagi nanti. Ini, leluhur agung. Sudah jelas dua orang ini yang membuat kekacauan. Kenapa Anda? Kamu sudah mempertanyakan aku? Junior ini tidak berani, Nyonya. Lin Fan, sekarang kamu puas? Gara-gara si sampah sepertimu, leluhur agung menjadi tidak senang. Yanran sungguh tidak punya mata, sampai bisa menyukai si sampah ini. Bicara itu harus dijaga, jangan asal bicara sembarangan. Jika leluhur agung tidak ingin mengangkat murid, memangnya apa hubungannya dengan kami? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Jika bukan karena kalian berdua membuat onar dan merusak suasana hati leluhur agung, mana mungkin Yanran sampai ditolak oleh beliau? Kalau begitu tanya saja pada dirimu sendiri, apa kamu yang sudah membuat leluhur agung murka? Lucu sekali. Aku sangat menghormati leluhur, bagaimana mungkin aku membuatnya marah? Jelas kalian berdualah yang membuat kekacauan di sini. Menghormatiku? Dahulu aku pernah berkata, seorang petarung harus memiliki jiwa ksatria, demi bangsa dan rakyat. Apa yang telah kalian lakukan? Leluhur saya. Minta maaf kepada Tuan Lin. Aku harus minta maaf kepada anak itu. Leluhur, Anda ini. Hanya manusia biasa saja. Mana pantas membuatku, keluarga Tang, minta maaf. Chang Xiuying. Selagi aku pergi, beraninya kamu menindas cucuku. Dia sangat tidak terkendali. Aku hanya mencoba mendidiknya untukmu. Cucu dari saya, Tang Yuansheng, tidak butuh didikan darimu. Aduh, sudahlah. Ini kan hanya masalah di antara generasi muda, mari kita selesaikan secara damai. Karena dia tidak bersedia mengangkat murid, serahkan saja padaku. Cepat berterima kasih kepada leluhur Tang. Terima kasih banyak, leluhur Tang. Kamu hanya manusia biasa beraninya datang ke acara besar keluarga bela diri kuno? Bukan urusanmu. Bocah, aku akan menghabisimu. Apa yang terjadi? Orang tua ini, kalau kalah berdebat langsung main hakim sendiri ya. Apa ini perbuatanmu? Jika itu yang ingin kamu katakan, terserah saja. Tapi aku menyarankanmu, jangan macam-macam. Hahaha, tingkat dewa, ternyata memang luar biasa ya. Pembaptisan prasasti suci akan segera dimulai. Bukankah masih ada 10 hari lagi? Apa yang terjadi? Entahlah. Sepertinya terpengaruh oleh daya tarik dari semacam energi. Apa itu pembaptisan prasasti suci? Itu adalah pengorbanan untuk menghormati para leluhur yang menjaga Daxia. Begitu ya? Sampah. Tunggu sampai aku mendapatkan warisan dari pembaptisan prasasti suci. Kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Saat itu tiba, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan kali ini. Semuanya, silahkan ikuti aku. Hah?
Untuk memberikan penghormatan pada leluhur, apa memang harus memilih waktu tertentu? Ya. Kenapa kalian berdua ada di sini? Untuk menghormati tugu suci, bukan? Untuk mengenang para leluhur yang telah membela negara. Sudah tahu, tapi masih berani datang? Dasar kamu sampah, apa kamu punya hak? Aku juga bagian dari Daxia, mengapa aku tidak boleh datang? Tempat ini adalah garis keturunan Daxia milikku. Sampah kelas rendah sepertimu yang datang ke sini hanya akan menodai para leluhur kami. Apa yang dikatakan tuanmu datang sangat tepat. Upacara tugu suci ini bukanlah acara yang bisa didatangi sembarang orang seperti kalian. Anak muda, ini tidak sama dengan perjamuan Dengshen. Jika kamu berani membuat kekacauan di sini, tak akan ada tempat di seluruh Daxia bagimu untuk bisa hidup tenang. Kekacauan apa yang kubuat? Bukankah dari tadi kalian sekelompok orang gila ini yang terus berteriak ingin menghabisiku? Cukup, Lin Fan. Kamu sudah membuat perjamuan Dengshen menjadi sangat kacau. Apalagi yang kamu mau? Segera pergi dari sini. Kalian ini terus mengoceh di hadapan kami. Apa tidak lelah? Wanita dari keluarga kecil sepertimu, berani-beraninya bicara begitu pada kami. Dasar orang yang tak tahu diuntung. Lin Fan, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Segera pergi. Jika tidak, akibatnya bukanlah sesuatu yang sanggup kamu tanggung. Aku juga anggota dari Daxia, dan hanya karena hal itu, kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Ini adalah aura dari sang guru hebat itu. Hah? Meskipun kamu sudah mencapai ranah dewa, tapi kekuatan luar negeri masih sangat ambisius, terutama Dongying, terlihat tenang di permukaan, namun sebenarnya banyak bahaya tersembunyi. Benar. Kita memang harus tetap waspada. Akhir-akhir ini sering muncul fenomena aneh di prasasti suci. Tidak tahu apakah itu berkah atau malah bencana. Ada apa ini? Kenapa gempa lagi? Apa yang sedang terjadi? Aku tahu sekarang. Pasti sampah ini telah membuat marah para leluhur yang beristirahat di sini. Benar. Dulu di rumah aku pernah membaca sebuah buku kuno, jika ada yang membuat leluhur murka. Prasasti suci memang akan menimbulkan fenomena aneh, untuk mengusir atau bahkan menghabisi orang itu. Kalau begitu, lebih baik kalian cepat pergi saja. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu sampah? Apa kamu takut kami akan terseret karenamu? Hahaha. Kalian benar-benar bodoh. Maksud dari Kak Fan adalah menyuruh kalian cepat angkat kaki. Jika tidak, dengan tabiat kalian yang buruk ini, sepertinya prasasti suci akan menghabisi kalian. Hah, hanya kamu yang memahamiku. Sepertinya kalian sedang mencari masalah. Lin Fan, apakah kamu harus selalu mencari keributan kemanapun kamu pergi? Gao Yanran, kamu benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Sejak datang ke sini, Kak Fan sama sekali tidak pernah memulai masalah lebih dulu. Kamu? Sudahlah, jangan bicara banyak hal sia-sia dengan mereka. Menurutku, habisi saja mereka, supaya prasasti suci tidak murka dan menghukum kita semua. Apa yang dikatakan tuanmu datang benar. Satu-satunya cara saat ini hanyalah melenyapkan sampah ini. Mungkin jika dia sudah tiada, prasasti suci akan memberikan warisannya pada kita. Van, kamu masih mau keras kepala begini ya? Bukan begitu. Apa aku harus sampai mengerti sesuatu dulu, baru kamu bisa berhenti menyalahkanku? Kalau mau bergerak, cepatlah. Jangan bertele-tele. Kapan aku bilang mau menghajarmu? Biar aku yang mengatakannya untukmu. Kamu. Bagus. Dasar bajingan tak tahu diri. Hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian berdua untuk dipersembahkan kepada leluhur. Kemari, semuanya habisi mereka sebagai persembahan. Tangkap mereka. Astaga. Lagi-lagi begini. Bisa tidak pakai cara yang baru? Orang ini benar-benar ada yang tidak beres. Lin Fan, sebenarnya kamu siapa? Aku kan Lin Fan. 3 tahun kamu bersamaku, masih tidak tahu juga siapa aku? Tidak. Kamu bukan dia. Kalau aku bukan Lin Fan, lalu aku siapa? Lagi pula bukankah katamu mau memukulku? Kamu hanya menakut-nakutiku saja. Di tempat peristirahatan leluhur, beraninya kalian bertindak semena-mena di sini. Jika sampai kulihat lagi, kalian membuat keributan di sini, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Aku tidak mengerti, dia hanya orang sampah. Kenapa leluhur berulang kali turun tangan membantunya? Anak ini tidak mungkin anak haram leluhur kan? Tidak mungkin. Dia hanyalah sampah penjual nasi goreng. Apa benar dia hanyalah orang sampah? Apa yang terjadi sebelumnya? Kakek, sebelumnya bocah ini berbicara kasar kepada para leluhur. Sungguh tidak punya hormat sama sekali. Itu benar. Kedua orang ini sama sekali tidak menghormati para leluhur. Kami hanya sedang mewakili leluhur untuk menuntut keadilan. Ternyata ada hal semacam itu, karena masalahnya sudah sampai di sini. Apalagi yang ingin kalian katakan? Aduh, ampun deh. Tidakkah Anda ingin bertanya kepadaku mengenai apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang harus dikatakan? Kalian itu sedari tadi di sini terus saja menjelek-jelekkan leluhur. Kami semua bisa menjadi saksi. Jelas-jelas kalianlah yang terus saja memutarbalikkan fakta. Tepat sekali. Kami hanya mengatakan hal yang sejujurnya. Bohong. Jika bukan karena kamu membuat leluhur murka, bagaimana mungkin terjadi guncangan hebat seperti tadi? Kak, itu kan fenomena alam? Kok kamu menyalahkan aku? Begitu banyak orang yang ada di sini, dan semuanya mendengar dengan jelas, apalagi yang ingin kamu bantah. Apa yang harus aku bantah? Anda saja yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah, dan hanya mendengarkan perkataan mereka. Aku bahkan malas menjelaskan kepada Anda. Kurang ajar. Sudah cukup.
hal yang lebih penting harus didahulukan. Kepada para leluhur di atas, saya keturunan Musyu Ying, hari ini membawa bakat-bakat terbaik klan kita di sini untuk menghadap para leluhur. Leluhur semasa hidup menahan serangan luar, setelah tiada menjaga garis nadi naga, jasa yang begitu agung dan mulia ini, seluruh anggota klan kami akan mengenangnya selamanya. Hari ini, kami memohon kepada para leluhur untuk membuka upacara cahaya suci dan memberikan warisannya kepada keturunan kita. Semuanya, pembaptisan prasasti suci telah dimulai. Apakah bisa mendapatkan pengakuan dari prasasti suci dan memperoleh warisannya? Itu semua tergantung pada keberuntungan kalian. Aku dulu. Yanran, jika kamu bisa mendapatkan warisan itu, kamu pasti akan menjadi orang hebat. Paling tidak, setidaknya, kamu bisa lepas dari si sampah ini. Tentu saja begitu. Yanran sangat berbakat. Dia pasti akan mendapatkan pengakuan dari prasasti suci. Tuan Muda Tang, Anda juga sangat berbakat untuk mendapatkan warisannya. Itu sudah sewajarnya bagi Anda. Ngomong-ngomong, aku lebih penasaran ingin melihat ekspresi konyol anak itu ketika dia tidak mendapatkan pengakuan dari prasasti suci. Apakah dia sedang? Mengusap prasasti suci untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur? Kalau begitu, bukankah membawa bunga krisan akan jauh lebih baik? Bodoh sekali. Kali ini aku ingin melihat siapa yang akan membelamu. Aduh Tuan Muda Tang, jangan buang waktu bicara dengannya lagi. Sebagai manusia biasa, bisa ikut berdoa di sini saja sudah cukup bagus untuknya. Mana mungkin dia bisa mendapatkan warisan itu? Benar, menanggapi si sampah itu secara serius. Hanya merendahkan martabat saja. Kenapa aku terus-menerus mendengar suara gonggongan anjing ya? Memangnya anjing boleh masuk ke sini? Beberapa orang memang tidak punya etika dan tidak punya sopan santun. Baiklah. Begitu upacara prasasti suci ini selesai, aku ingin lihat apa kamu masih bisa tertawa. Anak muda, saat aku mendapatkan warisan itu nanti, memangnya kamu punya apa untuk melawanku? Ini pertama kalinya aku melihat prasasti suci memberikan reaksi. Memang tidak diragukan lagi Tuan Muda Tang. Bukankah cuma perlu menyentuhnya saja? Kenapa dia lama sekali? Mungkinkah di atas sana, dia sedang mengobrol dengan para leluhur? Mungkin saja. Dia rindu leluhurnya. Lin Fan, kalau kalian berdua tidak bicara, tidak akan ada yang menganggap kalian bisu. Sepertinya ada yang tidak beres. Kenapa tidak ada reaksi? Mungkinkah harus memasukkan tenaga dalam? Sialan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Muda Tang, kamu baik-baik saja. Bagaimana? Apa sudah mendapatkan warisannya? Sampah. Bagaimana bisa begini? Tuan Muda Tang, bakatmu sangat tinggi. Mungkinkah warisan ini sedang bermasalah? Ya. Apa ini tandanya leluhur menendangnya keluar? Mungkin saja, leluhurnya tidak ingin bertemu dengan barang rongsokan ini. Hahaha. Sudah cukup kalian. Jangan senang dulu. Jika aku saja tidak bisa mendapatkannya, kamu apalagi mustahil bisa. Bukankah hanya perlu menyentuh prasasti suci, sebagai tanda hormat, mengatakannya seolah itu hal sulit saja? Benar. Kalian tunggu saja sampai Kak Fan mengejutkan dunia. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Lin Fan, aku sarankan kamu kurangi bicara demi kebaikanmu dan carilah jalan keselamatan. Baiklah, baiklah. Setiap hari bicara tentang menghabisi orang, apakah kamu benar-benar mengira bahwa kita hidup di zaman kuno? Bagus kan? Biasa saja. Mulut lelaki, semuanya omong kosong. Sudah punya satu, masih saja mencari yang lain. Apa yang sedang kamu gumamkan? Memangnya urusanmu? Ini adalah... Sepertinya Yanran telah mendapatkan warisannya. Aku sungguh menemukan harta karun. Hahaha. Tapi beberapa orang tidak seberuntung itu. Nona Yanran, bakatnya sungguh luar biasa. Dengan mendapatkan warisan prasasti suci, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menurut kalian, jika nona keluarga Cheng ada di sini, apakah dia juga akan mendapatkan warisan itu? Siapa di antara mereka yang akan lebih kuat? Boleh juga. Apa yang boleh juga? Tentu saja bentuk tubuhnya. Maksudmu dia? Kalau begitu, menurutmu antara aku dan dia, siapa yang lebih cantik?
Yanran, kamu hebat sekali. Bocah, inilah jurang pemisah antara kamu dan Yanran. Hei, mengapa di dahimu tergambar bunga teratai berkelopak 5? Mungkin itu didapat di depan Tugu Suci kan? Sudah sampai di tahap ini, kalian masih saja mau pamer? Tidak ada cara lain. Mereka memang hanya punya mulut. Bukankah itu hanya 5 kelopak saja? Mengapa kalian semua sangat sombong? Warisan leluhur bukan didapatkan hanya dari mulut yang jago bicara. Kebetulan sekali, sekarang giliranmu. Aku ingin melihat warisan tingkat apa yang bisa kamu dapatkan. Kalau begitu Kak Fan, aku pergi ke sana dulu. Semangat. Seorang wanita yang datang dari keluarga kecil tak dikenal, bakat apa yang dia miliki? Benar sekali. Satu lagi. Ini adalah orang di dekat bocah itu. Sial, mengapa orang semacam ini bisa mendapatkan warisan? Gadis ini cukup lumayan. Entah, adik kecil dari keluarga bangsawan mana ini? Aku ingin tahu apakah dia mau mengangkatku sebagai guru? Sepertinya kamu akan kecewa. Kamu tidak akan merebutnya dariku, kan? Kenapa kamu juga ada di atas sana? Lama sekali di sana? Tentu saja sedang mengobrol dengan para leluhur. Ada teratai juga di kepalamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelopak ya? Benar sekali. 7 kelopak. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Dia hanyalah orang biasa yang tak dikenal. Bagaimana mungkin mendapatkan bakat yang lebih tinggi daripada Yanran? Benar, itu benar. Dia jelas-jelas hanya berpura-pura. Tepat sekali. Menurutku, dia melukisnya sendiri di dalam cahaya emas itu. Cahaya emas apa? Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Nona, apakah yang kamu katakan itu benar? Menurutmu bagaimana? Orang yang berada di sekitar sampah, bagaimana bisa mendapatkan warisan kekuatan? Ini tidak mungkin. Kenapa hanya kamu yang boleh berkomunikasi dengan leluhur, sedangkan kami tidak boleh mengobrol? Pintar sekali bicara ya. Kak Fan, giliranmu sekarang. Baiklah. Aku juga akan naik untuk mengobrol dengan leluhur. Cuma kamu? Menurutku lebih baik kamu lupakan saja. Hanya seorang manusia biasa. Masih berharap mendapatkan warisan kekuatan? Jangan bermimpi. Benar, aku sarankan kamu segera pergi dari sini, agar tidak mempermalukan diri sendiri di atas sana. Sepertinya tidak ada yang lebih memalukan daripada ditendang keluar oleh leluhur sendiri. Baik, karena kamu begitu angkuh, jika nanti kamu tidak mendapatkan warisan, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kak Fan, semangat. Bocah itu sudah naik. Benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Jangan membuat dirimu malu di sana, anak muda. Dia hanyalah sampah penjual nasi goreng. Beraninya dia berhayal bisa mendapatkan warisan itu? Bahkan jenius seperti tuanmu datang saja tidak bisa menerimanya. Bocah ini sepertinya tidak akan mampu menggetarkan garis pada prasasti suci itu. Hanya seorang manusia biasa? Apa haknya untuk menyentuh prasasti suci? Kita lihat saja nanti. Ada yang tidak beres. Jika Kak Fan turun tangan, seharusnya seluruh tempat ini akan gempar. Memangnya menurutmu dia siapa? Hanya sampah yang cuma jago gertak sambal saja. Masih bermimpi ingin mendapatkan warisan prasasti suci? Sungguh konyol. Seorang manusia biasa ingin mendapatkan warisan, benar-benar mimpi di siang bolong. Dasar sampah. Ternyata dia memang benar-benar sampah. Sepertinya aku menaruh harapan yang terlalu tinggi padanya. Aduh, akhir dari semua ini sudah ditentukan sejak awal. Mana mungkin petani rendahan bisa mengubah nasibnya? Hei, sampah. Sebaiknya kamu turun saja, sebelum... Bagaimana mungkin ini terjadi? Mustahil. Dia hanyalah orang biasa. Mana mungkin dia bisa mendapatkan warisan itu? Matamu yang mana yang melihatnya sebagai orang biasa? Teratai emas tumbuh darinya. Guru Agung, hukum dunia tercipta darinya. Kak Fan, kamu benar-benar membuatku terpukau setiap saat. Lin Fan, kamu... Bukankah dia hanya seorang penjual nasi goreng sampah? Bagaimana bisa begini? Atas dasar apa? Atas dasar apa sampah seperti dia juga bisa mendapatkan warisan itu? Fenomena macam apa ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Ini adalah fenomena yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Aku khawatir. Ini adalah warisan yang jauh lebih kuat. Guru Agung memang tidak pernah mengecewakan. Akhirnya aku naik tingkat kekayangan. Masih bicara bisa berkomunikasi dengan leluhur? Itu murni penipuan. Dari mana asalmu? Kau mengejutkanku. Saya adalah keluarga bela diri kuno Huaxia, mantan komandan Cheng Sheng. Hormat saya kepada Guru Agung. Aku? Guru Agung? Apa yang baru saja kamu katakan? Komandan? Orang ini jangan-jangan aktor yang kabur dari suatu teater? Benar. Justru karena kekuatan Anda, saya bisa muncul di sini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Guru Agung, sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin meminta bantuan Guru Agung. Ada urusan apa? Kalau urusan yang melanggar hukum, aku tidak mau melakukannya. Saya ingin memohon kepada Guru Agung untuk menjadi komandan baru di Daxia. Aku? Menjadi komandan baru? Apa kamu sedang bercanda? Aku hanyalah seorang penjual nasi goreng. Kak Fan, kamu sungguh luar biasa. Hanya sekadar menyentuh batu suci? Apa hebatnya itu? Apa kamu tidak merasakan sesuatu yang istimewa? Atau ada hal yang aneh? Apa kehadiran seorang patua di sisiku ini termasuk? Aku tanya Anda, patua, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya hanya ingin Anda menerima posisi sebagai pemimpin. Coba Anda lihat, ini adalah bukti dari jabatan pemimpin. Kemarilah. Aku tidak mungkin menerimanya. Aku hanya bermain-main saja dengan Anda. Tapi Anda malah menganggapnya serius. Anda bahkan... Bocah, apa yang sedang kamu bicarakan sendirian itu? Lin Fan, warisan apa yang baru saja kamu dapatkan? Warisan? Bukankah aku hanya naik untuk memberikan penghormatan kepada leluhur? Sudah kubilang bocah ini, tidak mungkin mendapatkan warisan apapun. Lihatlah dahi dia. Bahkan tidak ada gambar bunga teratainya sedikit pun. Ah? Untuk menyentuh batu suci saja, apa harus ada gambar bunga teratai yang muncul? Sekalipun kamu melukis tumpukan bunga teratai, itu tetap tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah sampah. Aku kira kamu punya kemampuan hebat, ternyata kamu memang hanya sampah. Tuan, kedua orang ini begitu menghina Anda. Apakah Anda sama sekali tidak marah? Untuk apa aku harus marah? Wah, Tuan memang sungguh luar biasa. Hanya saja, jika Anda bersedia menerima posisi komandan ini, mereka tidak akan berani menghina Anda lagi. Mari. Cukup. Aku tidak mungkin mau menerimanya. Aduh. Mungkinkah ada tontonan menarik lagi? Kak Fan, mereka sedang membicarakan keburukanmu. Apakah kamu tidak mendengarnya? Anak muda, apakah kamu sedang mengabaikanku? Menurut pandanganku, anak ini tidak mendapatkan warisan itu, dia hanya mencari cara untuk menjaga harga dirinya. Harga diri? Sampah yang dicampakkan oleh Yanran seperti dia. Untuk apa bicara soal harga diri? Bukan begitu. Orang sebesar ini berdiri di sini, apakah kalian tidak melihatnya? Tuan, sebaiknya Anda setuju saja. Jika sudah setuju, mereka tidak akan berani meragukan Anda lagi. Sudah aku katakan, aku tidak mau. Lin Fan, apa kamu belum selesai juga? Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Memangnya aku menipu kalian dalam hal apa? Dasar bodoh, kamu pikir kami ini sama sepertimu, menjadi seorang idiot? Benar. Niat busuk yang ada di dalam hatimu itu, sudah kami lihat dengan sangat jelas. Tepat sekali. Menurutku, anak ini hanya berhati rapuh dan sembarang mencari alasan untuk diucapkan. Sampah, tindakanmu ini adalah bentuk ketidakhormatan pada leluhur. Apakah kamu sengaja ingin merusak upacara prasasti suci? Orang yang tidak setia dan tidak bermoral seperti ini, bagaimana bisa kita membiarkannya? Benar sekali. Kamu itu hanya pengacau. Sejak awal, seharusnya kamu tidak diizinkan untuk datang ke hadapan prasasti suci. Menurutku, keberadaannya di sini hanya menghina prasasti suci dan menghina para leluhur. Aku semakin menyadari, apakah ada yang salah dengan otak kalian? Atau jangan-jangan kalian semua bekerja sama dengannya untuk membohongiku? Lin Fan, tidak bisakah kamu sadar akan kenyataan? Mengatakan kebohongan murahan dan bodoh seperti ini, apa gunanya bagimu? Kakek, anak ini penuh dengan kebohongan. Dia terus bilang ada seseorang di sampingnya. Menurutku, dia tidak menghormati leluhur dan ingin merusak upacara prasasti suci. Memang ada gelombang energi di hadapan master itu. Beraninya kamu tidak menghormati leluhur di depan prasasti suci. Kamu sangat tidak tahu diri. Aku merasa sangat aneh. Padahal semua orang melakukan hal yang sama. Kenapa kamu hanya tidak senang padaku? Ada beberapa orang yang memang berhati sempit. Kenyataannya sudah jelas tapi masih saja berdalih. Kalian benar-benar keras kepala. Benar. Sepertinya tanpa sedikit tindakan keras, tidak ada cara bagi kedua orang ini untuk memahami parahnya konsekuensi tidak menghormati leluhur. Lin Fan, harga dirimu itu sama sekali tak ada nilainya.
Cepat berlutut pada leluhur, berlutut dan minta maaf pada semuanya. Maka masalah ini masih bisa kita bicarakan baik-baik. Atas dasar apa dia harus minta maaf? Kak Van tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutku mereka sengaja menjatuhkanku. Sampah sepertimu, tetap tinggal di sini, itu sendiri sudah merupakan sebuah kesalahan. Apa yang kami lakukan hanyalah demi para leluhur untuk membersihkan sampah-sampah ini. Benar sekali. 3 tetua agung. Perbuatan kedua orang ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai perbuatan yang sepele. Demi kehormatan leluhur dan demi harga diri kita semua, saya menyarankan agar kedua orang ini segera dihukum sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur. Setuju, habisi mereka sekarang juga untuk memberi peringatan bagi yang lainnya. Segera hukum mereka, demi menenangkan arwah leluhur. Tunggu sebentar. Kenapa tidak kalian saja yang mengabdi kepada para leluhur itu? Aku, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kalau kalian tidak mau melihatku, lebih baik aku pergi saja. Ayo kita pergi. Ini membosankan sekali. Gawat, mereka malah membuat sosok hebat itu tersinggung hingga sejauh ini. Tuan hebat, mohon jangan pergi dulu. Terimalah lencana perintah ini. Sudahlah, kalian berdua. Jangan berakting lagi. Bocah, masih sempat-sempatnya kamu bersandiwara. Aku rasa kamu sama sekali tidak menyadari kesalahanmu. Pengawal, tangkap dia. Biarkan dia merenungi perbuatannya. Cukup. Apa yang kamu? Dia hanyalah orang biasa. Tapi kalian semua malah terus-menerus memojokkannya. Apakah ini sikap yang pantas bagi seorang pendekar? Gadis ini lumayan juga. Aku cukup menyukainya. Sayang sekali, jika bukan karena Anda, mungkin saja aku akan memberikan jabatan pemimpin itu padanya. Cepat temui dia. Jangan ganggu aku lagi. Tapi leluhur agung, anak ini tidak hanya membual besar di sini, tapi sebelumnya dia juga mengacaukan perjamuan kenaikan takhta Anda. Dia itu benar-benar pembuat onar. Benar sekali. Anak ini berkali-kali melakukan tindakan yang sangat keterlaluan. Jelas-jelas dia tidak menganggap kita para petarung ini ada. Tepat. Orang seperti ini harus segera dihabisi di tempat agar menjadi peringatan bagi yang lain. Lin Fan, berhentilah bersikap keras kepala. Cepat berlutut dan minta maaf pada semuanya. Lalu pergi sejauh mungkin dari sini. Sudah bagus, aku tidak menyuruh mereka minta maaf padaku, malah menyuruhku minta maaf pada mereka. Itu tidak mungkin. Baiklah, akan kuberikan satu kesempatan terakhir padamu. Bukannya kamu bilang selalu ada seseorang yang berdiri di sampingmu? Kalau begitu, coba buktikan kepada semua orang. Jika tidak bisa membuktikannya, berarti kamu tidak menghormati leluhur dan pantas untuk dihukum. Bukankah orangnya ada di sampingku ini? Apa matamu buta? Kalau begitu, coba gambarkan pada kami. Sampah macam apa yang berdiri di sampingmu itu? Sudah sampai saat seperti ini, sampah ini masih saja bersandiwara. Yanran, saat seperti ini, jangan lagi memohon demi sampah seperti ini. Tang Junjie, jaga mulutmu sedikit. Sebaiknya bersikaplah lebih sopan. Jika tidak, leluhur akan marah, dan kamu tidak akan tahu bagaimana dirimu akan tiada nanti. Kamu? Apa kamu sedang mengancamku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebagai manusia, seharusnya kita punya rasa hormat. Kalian semua dengar, kan? Apa kalian semua dengar itu? Dia bahkan berani bilang bahwa aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku tiada. Dasar wanita sampah, berani sekali kamu menasihati tuanmu datang. Siapa yang memberimu keberanian? Aduh, untuk orang seperti ini, kenapa pula kita harus menaruh rasa hormat? Sampah seperti dia, siapapun orang di sekitarnya sudah pasti sama saja dengannya, yakni sama-sama sampah. Cari masalah. Mungkinkah orang yang berdiri di samping Kak Van ini adalah sang leluhur? Arwah leluhur. Maksudmu, anak ini sudah mendapatkan pengakuan dari leluhur? Sial, mana mungkin dia layak? Jika sampah seperti ini bisa mendapatkan pengakuan leluhur, berarti para leluhur sudah kehilangan akal. Lancang sekali. Tuanmu datang, kamu tidak apa-apa. Wajahku? Siapa yang baru saja menampar wajahku? Ini. Kamu keluarga Tang, benar-benar sudah mendidik putra yang hebat. Tidak perlu ikut campur. Patua, aku tidak menyangka tenaga tanganmu cukup kuat. Ini semua berkat kekuatan yang diberikan Tuan Besar. Ya. Jika tidak, aku juga tidak akan bisa bertindak. Tamparan yang bagus. Lin Fan, kapan kamu akan berhenti? Apa kamu harus melakukan sesuatu sampai ke tahap yang tak bisa diperbaiki lagi? Bukan aku yang melakukan itu. Kamu masih saja berpura-pura. Sudah jelas bahwa kamu yang telah menghabisi tuanmu datang hingga terjatuh. Apa mata kalian hanya pajangan saja? Sudah jelas Tang Junjie lah yang menghina pria tua ini terlebih dahulu. Orang tua ini tidak terima dengan penghinaan itu, lalu memberinya pelajaran, lalu kalian bilang aku yang melakukannya? Sudah sampai saat ini pun, kamu masih mencari alasan? Cepat berlutut dan minta maaf pada tuanmu datang. Minta maaf untuk apa? Apa hubungannya hal ini denganku? Kamu. Anak muda, aku akan membuat hidupmu sangat menderita. Apa kamu sedang menghina harga diri keluarga Tang?
Aku akan memberikan hukuman berat kepadamu, lalu memajangmu di gerbang besar keluarga Tang. Lin Fan, leluhur Tang sudah sangat marah. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang. Aku. Sudah terlambat. Cukup. Di depan leluhur, keributan ini benar-benar tidak pantas. Apa kamu tidak melihat dia menghabisi cucuku? Itu juga karena dia berkata kasar terlebih dahulu. Hanya 2 orang biasa, dihina pun tidak masalah. Kalau begitu, apa masalahnya jika keluarga Tangmu dihina? Anak muda, kamu ingin buat perhitungan denganku. Akan kuhabisi kau. Hentikan. Tang Yuancheng, apakah kamu tidak mendengar perkataanku? Dua pendekar sakti, saling bertikai demi orang biasa. Ternyata begini gaya khas Daxia. Berani-beraninya pengkhianat asing itu datang ke sini? Keluar kamu. Kalian tidak diterima di sini. Orang Dongying. Berani yang mereka datang ke sini. Kenapa orang Dongying bisa ada di sini? Daxia, kalian memiliki pepatah kuno. Bunyinya, menyambut teman dari tempat jauh, sungguh suatu kebahagiaan. Sebagai tamu, bukankah seharusnya kalian menjamu saya? Cui, kami hanya menjamu tamu. Mana ada ceritanya tuan rumah menjamu anjing? Tepat sekali. Kamu sedang memaki saya? Ah, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bicara apa adanya saja. Dasar mulut tajam. Akan kulihat, sampai kapan kamu bisa bertahan? Ini adalah wilayah terlarang prasasti suci kami. Jika orang-orang dari keluarga Tokugawa melangkah lebih jauh, maka tamatlah riwayatnya. Leluhur, kenapa banyak bicara dengan mereka? Langsung lenyapkan saja. Jadikan persembahan untuk leluhur. Benar, jadikan persembahan untuk leluhur. Kalian di Daxia benar-benar tidak punya wibawa sama sekali. Kalau kamu begitu menyukai wibawa, kenapa tidak segera pulang saja? Sedang apa datang ke sini? Katakan sekali lagi. Kalau tidak pergi, habislah kalian. Jangan. Apa maksudmu? Kedatangan mereka ke sini bukanlah suatu hal yang melampaui batas. Jika mengusir mereka sekarang, dan kabarnya sampai ke negara lain, bisa merusak martabat bangsa besar kita. Sudah sampai masuk ke wilayah terlarang, masih dibilang tidak melampaui batas? Seandainya leluhur tahu orang Dongying datang ke sini, beliau pasti akan mematahkan kaki mereka. Meski aku hanya orang biasa, tapi kalian semua seharusnya tahu bahwa orang Dongying sama sekali tidak boleh ke sini. Nak, urusan kita belum selesai. Lebih baik tutup mulutmu itu. Aku tidak akan diam. Apa kamu mau menantang keluarga Tang? Cukup. Melakukan upacara bagi leluhur Daxia kami, dan meminta maaf pada mereka itu boleh saja, tapi jika kalian melakukan hal yang melewati batas, aku tidak akan tinggal diam. Tidak. Aku hanya penasaran, seperti apa sebenarnya upacara prasasti suci di Daxia kalian ini. Tentu saja, aku lebih penasaran lagi dengan warisan baptisan prasasti suci kalian. Lancang. Jangan terbawa emosi, kedatanganku ke sini juga membawa satu hal untuk dibagikan kepada kalian semua. Hal apa? Tanah Daxia sangatlah luas, tapi masih banyak tempat yang tidak berpenghuni. Kami orang Dongying bersedia untuk hidup berdampingan dengan kalian. Lancang. Benar-benar cari mati. Kalian ini benar-benar lebih tak tahu malu daripada Lin Fan. Aku. Cui, sungguh licik. Tanah Daxia ini bukan tempat yang bisa kalian campuri. Ini bukan milik Daxia kalian, tapi aslinya milik Dongying kami. Hanya saja dulu dirampas oleh Daxia. Hari ini aku hanya kembali untuk mengambilnya. Aduh, astaga. Orang ini, apa tidak sadar kalau dia menganggap seluruh planet ini miliknya sendiri? Tak disangka, rasa tidak malumu sangat tebal, bahkan lebih luas daripada padang pasir. Cari masalah? Anak muda, kamu hanyalah rakyat jelata. Duduk diam saja di sana. Kami orang Jepang akan membawamu hidup kaya raya. Bagaimana menurutmu? Sebelum mengatakan itu, sebaiknya pikirkan dulu situasimu sendiri. Kamu mengurus urusan orang terlalu jauh ya? Apa kamu tinggal di lautan? Berani-beraninya. Sepertinya memang harus menggunakan cara mereka untuk membalas mereka sendiri. Apa kalian dengar? Inilah sikap kami. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali. Pergi. Kalian tidak diterima di sini. Karena aku sudah datang, aku tidak berencana pergi hari ini. Tempat ini dan keluarga Tokugawa sudah pasti akan aku rebut. Lancang sekali. Saran saya, jangan gunakan kekuatanmu. Jika tidak, kamu akan segera tiada. Bicara apa kamu? Leluhur kami adalah petarung tingkat dewa, kekuatannya sangat luar biasa. Membiarkanmu mengoceh beberapa kata di sini saja, sudah cukup baik bagimu. Aku beritahu kamu, segera pergi dari sini. Jika tidak, saat leluhur mulai marah, kalian tidak akan ada yang bisa selamat. Aku sangat ingin mencoba, apakah kekuatanku di tingkat kaisar ini mampu menandingi petarung tingkat dewa ini. Baiklah, karena kamu sangat ingin mencari perkara, maka aku akan mengabulkannya. Si penjahat Jepang itu kali ini tamat sudah. Dia benar-benar mencari kehancurannya sendiri. Pergilah dan temui leluhur Huaxia kami, berlututlah dan minta maaf. Leluhur. Ini memang keracunan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia keracunan? Jangan-jangan. Apa dia menyentuh sesuatu belakangan ini? Tidak mungkin kan? Setelah memakan nasi gorengku, dia jadi keracunan makanan?
Seharusnya tidak begitu. Ini juga sudah cukup lama. Mana mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Leluhur adalah ahli tingkat dewa yang pada dasarnya kebal terhadap segala racun. Sesuatu yang bisa meracuni leluhur, pasti adalah racun yang sangat kuat. Bisa meracuni ahli tingkat dewa ini. Hahaha. Ahli tingkat dewa ternyata cuma segini saja. Bagaimana bisa dia sampai memakan racun sendiri? Apa ini perbuatanmu? Bukan. Aku tidak melakukannya. Hanya saja, aku tahu leluhur kalian terkena racun apa. Apa kalian ingin aku memberitahunya? Racun ini diambil dari Yamata no Orochi tingkat kaisar. Akan langsung hancur jika menyentuhnya. Untuk tingkat dewa, dalam waktu setengah jam, pasti akan tiada. Sialan, ternyata benar itu kamu. Kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Tapi, leluhur tidak pernah bertemu dengan Tokugawa, bagaimana bisa terkena racun ini? Mungkinkah saat berada di operasi pemusnahan ular? Tidak. Jika memang begitu, bukankah leluhur sudah tiada dari dulu? Itu mereka. Kepala keluarga Tokugawa Ohito, jangan khawatir, hal ini tidak akan salah. Kalau begitu, aku akan menunggu hasilnya. Kalian yang menaruh racun itu? Aku melihat orang ini keluar dari rumah mereka. Leluhur Tang, apakah benar seperti itu? Hahaha, benar saja, kita tidak bisa menerima orang luar. Muridku sendiri ternyata berani berkhianat, bagus sekali. Hahaha, benar, memang kami yang melakukannya. Bagaimana, Cheng Xiuying? Pusaka milik keluarga Tangku, apakah nyaman kamu gunakan? Licik. Ternyata setelah sekian lama, dialah si pencuri yang sebenarnya. Kalianlah orang-orang yang paling tidak berbakti pada leluhur. Anak muda, ingatlah kata-kataku ini, sebentar lagi, kamu orang pertama yang akan kuhabisi. Aku akan menunggu saatnya kamu berlutut untuk ketiga kalinya padaku. Baiklah, teruslah bersikap sombong sesukamu. Tidak perlu dipedulikan. Aku justru penasaran, apakah prasasti suci ini bisa membuatku mendapatkan warisan itu? Ini adalah monumen suci Daxia milikku. Beraninya kalian mencoba menyentuhnya. Kamu pengkhianat. Enyah dari hadapanku. Pengkhianat? Dari zaman dahulu, pemenanglah yang memegang kebenaran. Asalkan Tuan Tokugawa menang, aku bukanlah pengkhianat, melainkan orang yang berjasa. Anjing Dongying, aku akan menghabisimu sekarang juga. Jangan. Anda sudah tua. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkannya? Anjing Dongying, jangan pernah berani menyentuh benda suci Daxia kami. Dasar kau, remah-remah. Jika masih berani menghalangi, aku habisi. Ini adalah benda suci Daxia milik kami. Leluhur kami telah tiada karena kalian. Bagaimana mungkin ini terpicu? Jika leluhur tahu apa yang kalian perbuat, pasti akan memberimu pelajaran. Mana mungkin? Warisan prasasti suci ini begitu mudah didapatkan? Bukankah ini artinya bahwa Tuan Tokugawa bahkan telah diakui oleh leluhur Daxia sendiri? Selamat kepada Tuan Tokugawa. Kalian lihat, bahkan leluhur kalian pun beranggapan bahwa aku pantas untuk menjadi raja bagi kalian. Apa benar seperti itu? Omong kosong. Aku sangat ingin membuat perhitungan denganmu sekarang juga. Tuan hebat, tolong beritahu mereka segera bahwa ini karena leluhur murka dan ingin membasmi para penyusup. Kalian pengkhianat negara. Jika aku masih ada, akulah orang pertama yang tidak akan melepaskan kalian. Kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri? Benar-benar merepotkan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Prasasti suci memancarkan cahaya merah, karena leluhur sedang marah. Bohong. Ini menunjukkan bahwa Tuan Tokugawa memiliki bakat yang sangat kuat. Kamu ini, sudah begini pun masih saja tidak melupakan tipuan lamamu. Teruslah berakting. Lanjutkan aktingmu di hadapanku. Kamu tidak percaya? Kalau begitu tanyakan padanya, apa dia mendapatkan warisannya? Ternyata begitu. Apa yang dia katakan itu benar? Ada apa ini? Sepertinya prasasti suci ini sudah rusak. Karena keadaannya seperti ini, hancurkan saja kalau begitu. Beraninya kamu. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya tingkat kaisar saja masih ingin menghancurkan prasasti suci? Jangan mimpi. Baguslah, dia tidak apa-apa. Aku kira sehebat apa. Ternyata biasa saja. Kamu membenturkan tinjumu ke batu? Apa tanganmu tidak sakit? Kamu cari mati. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak punya cara untuk menghancurkannya? Ini hanya bongkahan batu tua saja. Apa yang kamu sombongkan? Dasar tidak tahu apa-apa. Ini adalah senjata dewa dari Dongying. Yasakani no Magatam. Di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak terbatas. Benar sekali. Bahkan seorang manusia biasa yang baru masuk ke dunia persilatan bisa menggunakannya untuk menghancurkan langit dan bumi. Hari ini, batu ini pasti akan hancur. Kak Fan, jika aku dalam bahaya, kamu akan menyelamatkanku kan? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu, karena kamu belum memberikan koin kuno guling padaku. Kalau begitu, syukurlah. Hari ini aku akan membiarkan kalian melihat sendiri kehebatan senjata dewa Dongying kami. Kalian semua seharusnya merasa terhormat. Di depan Yasakani no Magatama milikku, prasasti leluhur, sama sekali tidak ada apa-apanya. Jangan. Mereka berani langsung maju, menahan Yasakani no Magatama. Kedua wanita ini bukan hanya berbakat, tapi juga sangat berani. Mereka bibit unggul, tidak seharusnya menyerah demi
prasasti suci. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukannya itu hanya batu pecah? Tinggal tangkap saja, kan? Kalian berdua, apa kalian ingin cari mati? Sungguh tak disangka, orang yang memihak keluarga Tang ternyata akan berdiri menghadang prasasti suci. Aku hanya ingin menjadi kuat, tujuannya demi membela negara. Sebaliknya kamu, seorang wanita yang berasal dari keluarga kecil, ternyata memiliki keberanian yang luar biasa. Keluarga kecil? Atas namaku sebagai keluarga Cheng Nona Muda, aku perintahkan seluruh keluarga besar. Jika kami gugur dan Dongying menginvasi, kalian harus berjanji setia membela negara kita. Jika ada pengkhianat, sekalipun menjadi arwah, aku tidak akan melepaskan kalian. Ternyata kamu adalah keluarga Cheng Nona Muda? Kalau begitu kami, bukankah ucapan kami tadi? Ternyata begitu. Sampah ini ternyata ada hubungannya dengan keluarga Cheng Nona Muda. Tapi tidak masalah, Cheng Xiuying sudah jatuh, kamu, Cheng Suxian, juga akan menjadi sampah. Kamu adalah keluarga Cheng Nona Muda? Iya, apa tidak boleh? Jadi begini, pantas saja Lin Fan begitu percaya diri, ternyata sosok di belakangnya adalah dirimu. Kamu salah, karena ada dia di belakangku, makanya aku berani percaya diri. Apa maksudmu? Maksudku adalah apa yang kamu dengar. Tapi sekarang, bukan saat yang tepat membicarakan hal ini. Sungguh tak kusangka, ternyata kamu adalah pemimpin dari 3 keluarga pertapa, Nona Muda dari keluarga Cheng. Namun karena kamu sudah menampakkan diri, itu justru membuat rencanaku menjadi jauh lebih lancar. Apa maksudmu? Kalian berdua kelihatannya sangat cantik dan menawan. Bagaimana kalau kalian menjadi pelayan pedangku saja? Bukan hanya itu, aku bahkan bisa menjadikan kalian pemimpin di bawah kekuasaan Tokugawa Xiaoren atas kedua keluarga besar. Bagaimana? Cuy, tak tahu malu. Jangan harap itu akan terjadi, bermimpilah sepuasmu. Begitukah? Kalau begitu, kalian tamatlah sekarang. Beri aku jalan. Ada pertunjukan bagus. Tidakkah lebih baik jika kita tonton saja dengan tenang? Jangan. Kalau begini terus, mereka hanya akan menyerahkan diri. Tuan, cepat bawa mereka turun. Biarkan saja prasasti suci itu hancur. Jangan biarkan kedua wanita itu kehilangan nyawa karena ini. Bukan begitu. Kenapa tiba-tiba bicara soal hidup dan mati? Tuan, waktuku tidak banyak lagi. Cepatlah tolong mereka. Aku akan menghabisi kalian. Jangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tak disangka, kekuatan sang master sehebat ini. Sepertinya pengetahuanku masih sangat dangkal. Benda ini justru malah membatasi sang master. Kak Fan, aku tahu. Kamu pasti datang untuk menyelamatkan kami. Lin Fan, dia bagaimana mungkin bisa sekuat itu? Sudah kubilang ini hanya batu rongsokan, tapi kalian malah tidak percaya. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan warisannya? Langit memihak Daxia kami. Generasi kami melahirkan sosok naga sejati lagi. Tidak mungkin. Pada diri bocah ini sama sekali tidak ada jejak warisan dari prasasti suci. Dia itu hanya sampah. Telah menerima paksa serangan Tuan Tokugawa yang itu. Sekarang pasti kondisinya sudah sangat hancur dan menderita. Mungkin tidak akan lama lagi dia akan tamat dalam sekejap. Bocah, aku kagum dengan keberanianmu, tapi jika kamu melawanku, hanya ada kehancuran bagimu. Dengar ya, kalian ini sedang main-main? Apa kemampuan orang Dongying cuma sebatas ini? Aku paham sekarang dia pasti dirasuki roh leluhur. Kalau tidak, mana mungkin dia punya nyali untuk memusuhi Tuan Tokugawa? Mungkinkah dia sudah tahu kekuatan Lin Fan sejak awal? Ternyata kamu berani searogan itu, karena merasa punya sandaran ya. Tapi kekuatan roh leluhur tidak akan bertahan lama. Begitu kekuatan itu hilang setelah Chen Xiuying tiada, apalagi modal yang bisa mereka sombongkan. Saat itu, Daxia akan jatuh ke tanganku, dan kamu akan menjadi korban pertama setelah perpindahan tangan kekuasaan Daxia. 100 tahun yang lalu, kalian orang Dongying seperti anjing liar. Pergi dari Daxia dengan rasa malu, kali ini pun tidak akan berbeda. Belum tentu. Leluhur. Nenek, bertahanlah. Jangan sampai terjadi apa-apa. Satu-satunya sosok terkuat di Daxia akan segera tiada. Dongying menguasai Daxia sudah di depan mata. Dr. Wen, bagaimana kondisinya? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Nenek! Lin Fan, aku mohon selamatkan nenekku. Aku tidak bisa. Tidak bisa, kamu harus bisa melakukannya. Mau bisa atau tidak, kamu harus menyelamatkannya. Bukankah ini namanya memaksakan kehendak? Xuxian, untuk apa kamu melakukan ini? Dengar ya, Cheng Suxian, apakah otakmu sudah rusak? Daripada memohon pada pecundang itu, lebih baik kamu memohon pada Tuan Tokugawa. Nona Cheng, kamu? Lin Fan, jika hari ini kamu tidak menyelamatkan nenekku, aku lebih baik tiada saja. Jangan. Tenangkan dirimu dulu. Begini, aku akan memikirkan caranya. Akan kupikirkan caranya. Aku akan mencoba. Saran saya, sebaiknya kalian berhenti melakukan usaha yang sia-sia. Jika terus menunda waktu, leluhur kalian ini benar-benar tidak akan bisa diselamatkan lagi. Diam. Bagaimana keadaannya? Bagaimana bisa terjadi? Nona Cheng, jika kamu menginginkan penawarnya, kamu bisa datang dan memohon kepadaku. Apa sebenarnya maumu? Di Dongying,
Kami memiliki profesi yang disebut budak pedang, yang tugasnya setiap hari untuk majikan adalah membawakan pedang, melayani di ranjang, serta menyalurkan tenaga dalam ke pedang itu untuk merawat kesaktiannya. Jika kamu bersedia menjadi budak pedangku, tanpa busana apapun, dan merangkak ke sini, maka penawar ini akan kuberikan kepadamu. Jangan Tuan Tokugawa. Jika Anda memberikan penawar itu kepada mereka, dengan kekuatan alam dewa milik Cheng Xiuying, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Tuan Tokugawa, ini sungguh tidak boleh terjadi. Kalian terlalu khawatir, penawar ini hanya bisa menawarkan racunnya saja. Sejak saat dia terkena racun itu, seluruh urat sarafnya telah hancur dan kekuatannya telah musnah. Kecuali mendiang raja datang, jika tidak, meski Cheng Xiuying tetap hidup, tidak mungkin menyambung tulang dan uratnya kembali. Jadi begitu rupanya. Tuan Tokugawa memang memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Tanah Daxia ini sudah menjadi milik kekuasaan Dongying. Nona Cheng, bagaimana pertimbanganmu? Aku. Tidak bisa. Shuxian, nenekmu pasti tidak ingin melihatmu melakukan ini. Tapi, aku juga tidak bisa hanya diam melihat nenekku seperti ini, tanpa melakukan apapun. Jika kamu melakukan ini, maka fondasi Xiuying selama 100 tahun tentang keluarga Cheng, serta harga diri Daxia kita, akan lenyap tak bersisa. Aku. Apa yang kamu bicarakan? Cheng Shuxian, waktunya tinggal 2 menit. Cepatlah tanggalkan pakaianmu, dan datanglah ke sini. Saat itu tiba, nama nenekmu akan hancur. Meskipun ada obat penawarnya, itu tidak akan berguna lagi. Aku. Xian Er, jangan pernah tunduk pada mereka. Sama sekali. Tidak boleh. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. Leluhur Cheng sudah jatuh. Di Daxia ini aku sudah tidak tertandingi. Kalian orang Daxia punya pepatah kuno, pahlawan sejati tahu kapan harus menyerah. Aku rasa kamu tahu apa yang harus kalian lakukan sekarang. Selamat sebelumnya kepada Tuan Tokugawa karena telah menguasai Daxia. Selamat kepada Tuan Tokugawa. Tuan Tokugawa memiliki ilmu bela diri yang hebat, tiada duanya di dunia. Saya, keluarga Zhang, bersedia memihak Tuan Tokugawa dan mengabdi dengan sepenuh hati pada Anda. Bagus sekali, kalian semua di masa depan adalah orang-orang berjasa bagi Dongying milikku. Sembah sujud kepada Tuan Tokugawa yang mulia abadi selamanya. Kalian sekumpulan pengkhianat. Para penjual negara. Saat sandaran telah hilang, semua orang akan berpaling. Keluarga Cheng adalah pilar utama Daxia. Sekarang setelah keluarga Cheng tumbang, wajar saja kalau mereka berkhianat. Tidak, keluarga Cheng kita belum berakhir. Aku akan menuntut balas untuk leluhur. Melanjutkan wasiat leluhur, dan menghabisi sekumpulan binatang ini. Seorang pria sejati tahu kapan harus menahan diri, dan tahu kapan harus bertindak. Di saat krisis ini, sebagai putra bangsa Daxia, aku wajib maju demi keadilan. Meski harus menghadapi bahaya besar, aku tidak akan ragu sama sekali. Nak, kamu sendiri yang mencari masalah. Tuan Tokugawa, hanya semut kecil begini. Kenapa Anda harus turun tangan sendiri? Biar saya yang menanganinya. Kemari, cepat, sisakan nyawa untuk kedua wanita ini. Aku butuh mereka untuk menjadi budak pedangku. Dimengerti. Perlindungan arwah leluhur sepertinya sudah berakhir kan? Sudah waktunya kalian tiada. Saatnya kalian membayar harga atas kesombongan kalian. Orang yang harus membayar harganya itu kamu. Mungkinkah ini kekuatan warisan leluhur? Ini adalah tubuh sangat dingin yang langka ditemukan dalam 10.000 tahun. Aku pasti akan memanfaatkanmu untuk memperkuat pusaka suci keluarga Tokugawa milikku. Bukankah itu hanya sebuah pedang rongsokan? Hanya begini? Katanya pusaka sakral? Ternyata, hari ini, aku akan menghabismu demi pedangku. Manusia bodoh, bisa menemui ajal di bawah pedang Muramasa adalah keberuntungan bagimu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sudah kubilang ini sampah, kan? Bagaimana? Sekarang kau percaya, kan? Aku akan menghabisimu. Hanya seekor serangga kecil, berani tidak sopan pada Tuan? Apa? Nenek. Kamu? Kenapa kamu bisa hidup kembali? Terima kasih atas kebaikan Tuan. Anda telah menyelamatkan nyawa saya lagi. Ini tidak mungkin. Dia pasti hanya memiliki sisa energi terakhir. Sisa energi terakhir? Kau sudah terkena racun Yamata milikku? Mengapa kau masih bisa menunjukkan kekuatan tingkat dewa? Sebagai orang dari tempat kecil, mana mungkin kau paham betapa luasnya kekuatan dasar Daxia? Orang bijak tidak akan mencari bahaya. Aku pamit. Mau lari? Cepatlah tiada untuk menebus dosa pada luhur Great Xia. Kami dari Dongying tidak akan melepaskan kalian. Mulai sekarang, untuk serangga dari Dongying, jika datang satu akan kuhabisi satu, jika datang dua akan kuhabisi sepasang. Waktunya membuat perhitungan dengan para pengkhianat ini. Leluhur Cheng, ampuni saya. Leluhur Cheng. Leluhur Cheng. Leluhur Agung, ampuni saya. Ampuni saya Leluhur Agung. Tolong Leluhur Agung. Berkhianat pada negara, dosanya harus dibayar dengan hukum mati. Kekuatanku? Kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatanku lagi?
Kekuatan kalian, semuanya sudah aku lenyapkan. Pengawal, seret mereka keluar, dan habisi. Jangan, leluhur agung. Jangan. Leluhur agung, aku, keluarga Zhang, bersedia menyerahkan semua hartaku hanya demi leluhur agung mengampuni nyawaku. Leluhur agung, Leluhur agung, ini semua paksaan kakekku. Ini bukan urusanku. Kurang ajar, keluarga Tang kita. Bagaimana bisa menghasilkan orang kurang ajar sepertimu? Tidak setia, tidak berbudi, tidak berbakti, dosamu makin berat. Kak Fan, untung ada kamu di sini. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa kok. Lin Fan, sebelumnya aku yang salah. Mari kita berbaikan lagi dan mulai dari awal. Pergilah, kalian sudah bercerai. Memangnya kenapa? Lagi pula kalian belum menikah kan? Asalkan Kak Fan bersedia, kami bisa menikah kapan saja. Aku ini adalah istri sah Lin Fan yang dinikahi secara resmi. Kamu itu paling cuma dianggap sebagai orang ketiga yang mengganggu hubungan kami. Kalian kan sudah cerai, sekarang akulah tunangannya. Kalau bicara soal orang ketiga, seharusnya itu kamu. Perceraian itu ada masa tenangnya, sekarang waktunya belum selesai, jadi kami belum benar-benar cerai. Saat ini keramaian sedang di puncaknya, aku harus segera pergi buka lapak untuk jualan nasi goreng. Tidak disangka kondisi fisik Xian Er yang ekstrem dingin. Setelah berada di samping orang hebat, perlahan-lahan mulai membaik. Tapi untuk menghilangkannya sepenuhnya, harus tetap. Maksudmu? Bukankah itu masalah waktu saja? Siapa yang kamu pilih? Sudah, jangan ribut, aku pilih. Jualan nasi goreng. Tidak bisa. Kamu hari ini harus memberikan kepastian pada kami.